Bab 39. Xiao Luo bergidik, dan teleponnya jatuh dari genggamannya. Dia terkejut sesaat tetapi dia segera mengangkat telepon lagi. Alisnya berkerut saat dia menonton siaran langsung konferensi pers, dengan gelombang kebingungan berputar-putar di dalam dirinya. Apa yang sedang dilakukan wanita ini? Apakah dia benar-benar menyadari apa yang dia katakan atau tidak? Seperti Cai Ziying, dia tidak mengerti mengapa Suli memilih untuk mengatakan apa yang dia lakukan. Jelas bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menyangkal segalanya, dan skandal ini akan terselesaikan dengan sendirinya. Sebaliknya, dia bersikeras untuk mengkonfirmasi semuanya, tapi untuk tujuan apa? Apakah dia berencana pensiun dari industri hiburan? Konferensi pers menjadi sunyi senyap, dan setelah sekitar 4 atau 5 detik, terdengar gemuruh gumaman. Para wartawan saling berbisik, karena sulit bagi mereka untuk tetap tenang, ini berita yang terlalu besar. Mereka adalah orang-orang biasa sebelum menjadi reporter, jadi, seperti pembacanya, bukan hal yang aneh jika mereka banyak berinvestasi dalam kehidupan pribadi selebriti besar seperti Suli. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak mungkin mendapatkan pernyataan tegas apapun dari Suli. Namun ternyata, saat mereka membahas masalah paling kritis tersebut, skandal tersebut, dan tanggapan Suli dengan cepat dianggap sebagai skandal. Itu benar-benar tidak terduga, dan seolah-olah mereka berada dalam permainan, perang tuan tanah, di mana seseorang melemparkan bom raja tepat ketika permainan dimulai. Kepala semua orang berdenging. Reporter pria itu masih linglung. Dengan nada yang sangat tidak percaya, dia bertanya, Nona Su, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda sudah menikah? Kamu tidak salah dengar, Suli mengakui. Nona Su, apakah Anda keberatan memberitahu kami lebih banyak tentang suami Anda? Apakah dia berasal dari keluarga kaya dari Xiahai? Dia pasti sangat luar biasa sehingga menarik perhatianmu, bukan? Seluruh kerumunan tiba-tiba lepas kendali, ini adalah kekacauan. Para wartawan tidak peduli jika mereka sudah menanyakan pertanyaan mereka, dan semua orang berdiri pada saat yang sama, berteriak meminta jawaban. Mereka melontarkan rentetan pertanyaan tanpa henti pada Suli, pertanyaan demi pertanyaan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Suli mengkonfirmasi berita tersebut, Cai Ziying segera kembali sadar dan menenangkan tempat itu. Banyak reporter yang mundur dan bekerja sama dengannya, dan ketertiban kembali pulih. Suli masih memegang mikrofon saat dia berdiri di atas panggung berkarpet merah, menghadap penonton dengan senyuman santai di wajahnya. Dia hanya orang biasa, tapi dia juga tidak terlalu biasa. Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang dia. Nona Su, saya dengar ada seorang gadis muda berusia sekitar 4 atau 5 tahun bersama Anda berdua saat Anda bermain seluncur es di gedung Huijin. Apakah itu putrimu? Reporter pria yang sudah mengajukan pertanyaan sebelumnya mengajukan pertanyaan lain, pertanyaan yang mendapat perhatian penuh semua orang. Bukan aku yang melahirkannya, tapi dia putriku. Suli menjawab. Semua orang yang hadir di ruangan ini memiliki pikiran yang cemerlang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memahami makna tersembunyi dari tanggapannya. Ada informasi bagus yang bisa didapat di sini, dan itu membuat mereka semua gelisah. Namun kata-kata Suli selanjutnya telah menghancurkan segala harapan yang mulai tumbuh dalam diri mereka. Saya minta maaf, tapi saya juga tidak bisa mengungkapkan apapun tentang dia. Itu dia, wajah Cai Ziying pucat pasi. Dia menyerukan konferensi pers ini untuk meredam keributan publik, tetapi Suli tidak hanya mengonfirmasi bahwa dia sudah menikah, tetapi dia juga mengakui keberadaan Su Xiaobei. Semua latihan yang mereka lakukan kemarin semuanya sia-sia. Konferensi pers akhirnya berakhir, tapi Xiao Luo tidak bisa menenangkan hatinya. Kata-kata dan tindakan Suli jauh melampaui ekspektasinya, dan internet kembali dilanda kekacauan. Banyak netizen mengungkapkan ketidakpuasan mereka dan tidak lagi mencintainya, internet dipenuhi dengan postingan dan komentar dari orang-orang yang bersumpah untuk meninggalkan fandom. Ayah, aku haus, kata Su Xiaobei. Dia berbaring dengan kepala di pangkuannya dan menariknya kembali dari pikirannya dengan suaranya yang menawan. Xiao Luo membelai wajah mungilnya, membantunya duduk dengan lembut sebelum dia mengambilkan segelas air untuknya. Gadis kecil itu terpesona oleh animasi kartun di televisi. Dia meneguk airnya, mengosongkan gelasnya dalam beberapa tegukan. Ketika Xiao Luo duduk di sofa, dia berbaring sekali lagi menggunakan pangkuannya sebagai bantal. Tidak lama kemudian, Suli kembali. Melihat Su Xiaobei menonton televisi sambil berbaring miring, membuatnya kesal. Dia menggendong Su Xiaobei dan berkata kepada Xiao Luo, berbaring miring dan menonton TV tidak baik untuk matanya, tidakkah kamu tahu sesuatu yang sederhana seperti ini? Apakah kamu akan bertanggung jawab jika dia tumbuh menjadi picik? Dia hanya melakukan ini sesekali, ini bukan masalah besar, jawab Xiao Luo, tidak merasa terganggu menghadapi kritiknya. Apa yang kamu tahu? Kebiasaan buruk selalu dimulai dengan sesekali, dan akan sulit untuk memperbaikinya begitu kebiasaan itu terbentuk, desah Suli. Dia kemudian menoleh ke Su Xiaobei dan menegurnya, Su Xiaobei, siapa bilang kamu bisa berbaring miring dan menonton TV? Bukankah saya sudah bilang sebelumnya bahwa Anda harus duduk dengan punggung tegak saat menonton TV? Anda tidak boleh duduk terlalu dekat dan harus istirahat secara teratur agar mata tidak kering atau lelah. Apakah kamu lupa semua yang aku katakan? Saya tidak akan melakukannya lagi. Jangan marah Bu, dan jangan salahkan ayah lagi, jawab gadis kecil itu. Dia berbicara dengan suara lembut dan bibir atasnya tetap kaku. Suli tidak sanggup lagi marah, tidak melihat anak yang berperilaku baik dan bijaksana. Kamu tidak diperbolehkan berbaring miring dan menonton TV lagi di masa depan, apakah kamu mendengarku? Jawab Su Xiaobei dan mengangguk patuh. Suli tidak berkata apa-apa lagi sambil memeluk anak itu erat-erat sebelum kembali ke kediamannya sendiri. Tiba-tiba, Xiao Luo bertanya, mengapa kamu mengkonfirmasi pernikahanmu? Suli membeku, menghentikan langkahnya, lalu dia berbalik dan menegur, ada apa denganmu? Kemudian, dia pergi tanpa berbalik, dengan Su Xiaobei di belakangnya. Xiao Luo duduk di sofa dengan alis terangkat. Dia ada benarnya, kenapa dia harus tahu? Tiba-tiba, teleponnya berdering, Zhang Dasan yang meneleponnya. Sial, aku punya berita gila, berita yang benar-benar sulit dipercaya. Bung, pernahkah kamu melihatnya? Dewi Su sudah menikah. Begitu panggilan tersambung, suara nyaring Zhang Dasan terdengar. Dia terdengar bersemangat, gelisah, dan tidak percaya, dia berkokok seperti ayam jago. Kata Xiao Luo, kamu menelepon hanya untuk memberitahuku hal ini. Zhang Dasan agak terkejut, tetapi dia segera kembali ke masalah tersebut. Hei, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Dewi Suli di negara ini sudah menikah, dia sudah menikah. Bos besar, ini berita terbaik tahun ini, serunya. Selebritis juga manusia, menikah itu hal biasa. Apa yang membuat kamu terkejut? Xiao Luo menjawab, terdengar sedikit kasar dan tegas. Cek, kawan, ada apa denganmu? Aku meninggalkanmu sebentar dan kita sudah tidak berada di halaman yang sama lagi, kamu tidak bisa.
Zhang Dasan membalas, menggerakkan mulutnya sembarangan. Cukup, berhentilah bertele-tele dan segera lakukan. Xiao Luo mengubah topik pembicaraan. Dia tidak bisa memberitahu Zhang Dasan bahwa dialah yang dinikahi Suli, mengetahui bahwa mereka berdua akan berpisah di masa depan. Jadi, memberitahu Zhang Dasan hanya akan membuang-buang waktu saja. Sebaliknya, Xiao Luo mengubah topik pembicaraan. Manajer Li melaporkan kepada saya tentang situasi pembangunan pabrik. Itu setengah jadi dan peralatannya sudah dibeli juga. Renovasi setiap toko dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan, yang berarti bengkel Luo akan dapat secara resmi mendirikan toko di kota Xiahai. Katanya, tidak ada masalah pendanaan dengan Jiang Cheng, bukan? Jangan khawatir, keadaan di pihak saya stabil. Sebaiknya aku pergi keluar jika aku tidak bisa menyelesaikan hal seperti ini, jawab Zhang Dasan sambil menepuk dadanya seolah ingin meyakinkan Xiao Luo di ujung telepon. Kalau begitu, sudah beres. Xiao Luo menghela nafas lega, tapi kemudian mengerutkan kening lagi memikirkan Suli menjadi pesaingnya di kota Xiahai. Keesokan harinya, ketika Xiao Luo menjelajahi situs-situs berita utama dengan ponselnya, dia terkejut menemukan jajak pendapat publik yang diterbitkan mendukung Suli. Semakin banyak suara yang mendukungnya, dan mereka meredam komentar-komentar negatif. Baik Dewi Su, tidak seperti selebritis tertentu yang sudah menikah tapi tidak akan pernah mengakuinya. Dewi Su berbeda, dia jujur kepada penggemar seperti kami. Dia benar-benar memperlakukan kami seperti kami adalah temannya, dan bukan seperti kami sekelompok monyet yang bisa dia manipulasi seperti boneka. Aku mendukungmu, Dewiku. Itu benar, Dewi Su tetaplah Dewi kami meskipun dia sudah menikah karena dia memperlakukan kami dengan tulus. Hei, selebriti juga manusia, dan mereka juga harus menikah. Dewi Su berada pada usia di mana pernikahan adalah langkah alami berikutnya. Dia cukup berani untuk mengakuinya dengan jujur, dan ini patut dipuji. Tidak peduli apa, aku mendoakan yang terbaik untuk Dewi Su. Berbahagialah ya Dewi, kami menunggu bayi kecilmu lahir, hehe. Halaman utama Weibo dibanjiri dengan komentar positif, dan jumlah penggemarnya melonjak hingga 80 juta dalam semalam, 1 juta lebih banyak dari jumlah penggemar yang dimiliki Suli pada puncaknya. Xiao Luo tercengang, ini luar biasa. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah kejatuhan Suli, sesuatu yang mustahil untuk dipulihkan, namun sebaliknya, masalah ini ternyata merupakan berkah dan bukan kutukan. Dia bahkan lebih populer sekarang dari sebelumnya. Xiao Luo memutuskan untuk pergi ke apartemen Suli saat itu juga. Cai Ziying dan Luo Pingxiang sudah ada di sana, dan mereka sangat bersemangat karena jajak pendapat yang berubah-ubah. Tapi Suli tetap menyendiri seolah-olah dia tidak peduli. Tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Xiao Luo tidak bisa menahan diri. Saat Anda secara terbuka mengonfirmasi pernikahan Anda di depan orang banyak kemarin, Anda tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, bukan? Dia bertanya. Suli mencicipi sarapan yang telah disiapkan Bibi Li. Saya tidak 100% yakin, jawabnya. Hah, memang benar, wanita ini telah memikirkan semuanya dengan matang. Xiao Luo terkejut. Tiba-tiba, kesan yang dia miliki terhadap Suli berubah menjadi kesan yang sangat menarik melebihi apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Baik dia maupun Cai Ziying berpikir bahwa tindakan menyangkal rumor ini akan membuahkan hasil terbaik, tetapi Suli bersikeras melakukan hal sebaliknya. Dan, setelah kebenaran terungkap, metodenya telah terbukti benar. Saya berpikir untuk menyangkalnya, namun ada terlalu banyak preseden yang membuktikan bahwa penolakan tidak memiliki dampak yang bertahan lama. Cepat atau lambat, seseorang akan berhasil menemukan bukti pernikahanku, jadi sebaiknya aku memastikannya saja. Bibir merah Suli sedikit terbuka saat dia menjelaskan, justru karena terlalu banyak orang yang menyangkal pernikahan mereka, keterus-teranganku seperti menghirup udara segar yang mengejutkan orang, dan kemudian disukai mereka. Saya tidak 100% yakin ini akan berhasil karena alasan yang sama seperti yang kalian kemukakan, pernikahan jelas merupakan sesuatu yang akan membuat selebriti wanita kehilangan popularitas mereka. Jadi, kamu sedang bertaruh? Xiao Luo bertanya. Suli mengangguk. Xiao Luo tersenyum dan bertanya, apakah kamu tidak takut kalah dalam pertaruhan ini? Saya telah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Paling buruknya, saya hanya akan fokus mengelola Sumir di masa depan, jawabnya. Xiao Luo tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Dia merenungkannya sejenak, dan kemudian berkata, ketika saya berada di Jiangcheng, saya mendengar bahwa bengkel Luo, yang berbasis di sana, akan pindah ke kota Xiahai tahun ini. Luo Workshop dan Sumir Anda sama-sama menjalankan bisnis roti yang sama, jadi kedua rumah tersebut pasti akan bersaing. Pernahkah kamu berpikir tentang? Kamu khawatir apakah Sumir akan dikalahkan oleh Luo Workshop? Suli menyela. Xiao Luo terbatuk-batuk, kurang lebih, katanya. Jika bengkel Luo berani menerobos ke kota Xiahai, aku jamin mereka akan menderita kekalahan telak. Bukan Suli yang berbicara, itu adalah Cai Ziying. Yang terakhir mengepalkan tangannya erat-erat, penuh percaya diri seolah-olah kemenangan sudah ada di genggamannya. Suli melirik Xiao Luo, lalu menambahkan, saya akui bahwa lokakarya Luo adalah toko roti terbesar di Jiangcheng, tetapi mereka tidak memiliki pasar di kota Xiahai. Dan mengapa demikian? Xiao Luo bertanya, penasaran. Suli menyesap segelas susu hangatnya, lalu meletakkan cangkirnya dan mengambil serbet untuk mengusap bibirnya dengan elegan. Penduduk Xiahai adalah pelanggan setia. Mereka terbiasa mengeluarkan uangnya untuk Sumir dan telah menerima merek saya. Di masa lalu, ada perusahaan seperti Luo Workshop yang mencoba mengambil risiko. Namun, 2 bulan setelah masuk, mereka berkemas sendiri, menutup semua toko dan pergi. Aku bahkan tidak berlama-lama. Jadi maksudmu meskipun lokakarya Luo berani masuk, mereka pasti gagal? Xiao Luo bertanya. Jika kue yang mereka hasilkan cukup baru dan rasanya cukup unik, maka menurut saya kue tersebut akan bertahan lebih lama dibandingkan perusahaan sebelumnya. Ada sedikit ketidakpedulian dingin pada ekspresi Suli. Xiao Luo tidak bisa memutuskan apakah dia harus tertawa atau menangis, dia pikir wanita ini agak terlalu percaya diri. Oh begitu, ayo kita selesaikan sarapan kita. Saat dia berbicara, dia mengambil sumpitnya dan mengambil telur mata sapi untuk dimakan. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan semua pertanyaan ini padaku? Suli bertanya, agak bingung. Tidak ada alasan khusus, saya hanya penasaran. Xiao Luo mengubah topik pembicaraan. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda menyuruh saya bekerja di perusahaan Shen Qingyan ketika Anda memiliki Sumir atas nama Anda. Wajah Suli berubah menjadi ekspresi tidak senang ketika dia mendengar apa yang dikatakannya. Apakah kamu ingin orang-orang menganggapmu sebagai sugar baby? Dia sangat marah. Jadi, pria ini masih terpaku pada perusahaannya, dia adalah pria yang tidak ambisius dan tidak berguna. Mengapa dia tidak bisa memulai bisnisnya sendiri yang sedang berkembang pesat dan berdiri tegak sebagaimana seharusnya seorang pria baik? Sudah cukup, ayo makan. Xiao Luo terkekeh canggung sambil terus makan.
Bu, tapi ayah dan aku sama-sama suka gula. Menjadi bayi gula itu baik, dan jauh lebih baik daripada menjadi bayi yang pahit. Su Xiaobei menyela, mengedipkan matanya dengan polos pada mereka berdua. Xiao Luo hampir memuntahkan makanannya. Dia membelai kepala kecilnya sambil mengoreksi, sayang, lain kali kamu bisa mengatakan bahwa ayah adalah bayi yang manis jika kamu mau, bukan, sugar baby. Apakah kamu mengerti? Ayah, bukankah sugar baby sama dengan sweet baby? Anak itu tidak dapat memahaminya. Tidak, jawab Xiao Luo, memberinya ekspresi cemas sambil melambaikan tangannya untuk menyangkal. Su Xiaobei menggaruk kepalanya dan kebingungan terlihat di seluruh wajah kecilnya. Bayi yang manis adalah bayi yang manis, dan bayi yang manis adalah bayi yang manis. Yang pertama memiliki arti buruk yang merendahkan orang yang kamu bicarakan, dan yang lainnya mengacu pada bayi seperti kamu, jelas Xiao Luo. Suli tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya dengan serius menjelaskan perbedaannya kepada Su Xiaobei. Ketika Xiao Luo menoleh, dia segera berhenti tertawa dan mendapatkan kembali sikap dinginnya yang biasa. Xiao Luo berangkat pada malam hari, tetapi hanya karena Guan Tong mengundangnya untuk berkumpul. Mereka berdua dulunya adalah teman sekelas dan sekarang menjadi kolega, setidaknya secara nama, jadi tidak ada alasan bagi Xiao Luo untuk tidak mengalokasikan waktu untuknya. Lagi pula, dia ingin keluar mencari udara segar. Dia segera pergi ke lokasi pin yang dikirimkan Guan Tong kepadanya. Xiao Luo segera melihat Guan Tong berdiri di luar bar. Pria itu berpakaian agak modis kali ini. Meskipun dia memiliki pinggang yang tebal dan cukup montok, sedikit berdandan membuatnya terlihat agak gagah. Xiao Luo, kamu bestart, kamu terlambat. Guan Tong mengomel sambil segera menuju untuk menyambut Xiao Luo ketika dia melihatnya. Xiao Luo tahu begitulah cara dia berbicara, dan pria itu tidak benar-benar mengutuknya sama sekali. Dia mendongak dan melihat bar di depan mereka. Kamu tidak memanggilku ke sini untuk pergi ke bar bersamamu, kan? Dasar brengsek, kenapa lagi aku harus berdiri di sini kalau bukan untuk bar hop? Guan Tong memukul dada Xiao Luo, lalu berkata, kalian semua akrab dengan Zhang Tua dan dia sendiri adalah pria yang cukup berpengalaman, jadi kalian berdua pasti sering menjemput gadis di bar. Berhentilah bersikap bodoh padaku. Petik 2, petik 2. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Sejujurnya, dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Dasan, tapi dia tidak memanjakan dirinya dengan kepentingan buruk orang lain. Nomor 88, itu adalah nama barnya, nama yang cukup unik dan tidak mudah untuk dilupakan. Dinding batu berwarna biru dan perabotan kayu berwarna coklat tua menciptakan suasana megah, tidak seperti kastil-kastil Eropa kuno, dan itu lebih dari cukup untuk menarik banyak pengunjung yang bersedia menghabiskan uang mereka di sini. Saat Xiao Luo dan Guan Tong masuk ke bar, gelombang musik yang menenangkan memenuhi telinga mereka. Itu bukanlah musik rafe yang memekakkan telinga, melainkan melodi piano yang lembut, karya itu juga merupakan karya barat, dan dengan cepat menenangkan hati yang letih. Hidup di zaman sekarang ini penuh dengan banyak stres. Kamu akan jadi gila jika tidak menemukan cara untuk melepas penat di waktu senggang, kata Guan Tong. Xiao Luo memohon untuk berbeda. Ada banyak cara untuk menghilangkan stres. Anda bisa mencoba jogging, mendengarkan musik, dan menonton film, hal-hal seperti itu. Haruskah kamu memilih tempat seperti ini? Dia berkata. Guan Tong menggelengkan kepalanya. Jigong yang bijaksana pernah berkata bahwa anggur dan daging dapat melewati tubuh Anda selama Anda menyimpan Buddha di dalam hati Anda. Artinya, segala sesuatu akan berhasil selama Anda tetap jujur pada diri sendiri. Kami di sini di bar untuk mengurangi stres kami, bukan untuk menjemput gadis-gadis. Tentu bagus sekali jika kita berhasil menangkap satu atau dua di antaranya, ujarnya. Tidak semua gadis yang datang ke sini adalah gadis nakal, tapi wanita baik-baik pasti tidak akan datang ke tempat seperti ini. Apakah kamu yakin ingin bertemu seseorang di sini? Xiao Luo duduk di depan bar dan meminta minuman dingin dari bartender. Dia harus mengemudi nanti, dan selain itu, dia tidak terlalu menyukai alkohol dan benci rasanya, sungguh. Jadi, dia memilih minuman dingin saja. Dasar Beatrice Jingan, kamu mengatakan hal-hal yang tidak bisa aku abaikan hanya karena kamu sudah membaca lebih banyak lagi, kata Guan Tong, bartender, whisky untukku. Dia duduk di samping Xiao Luo, memesan yang biasa. Xiao Luo tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyesap minumannya dan melihat sekeliling ruangan. Udara di sekelilingnya dipenuhi dengan campuran parfum dan alkohol, dan obrolan kotor serta tawa yang dipaksakan masih terdengar di telinganya. Lingkungan seperti itu membuatnya agak tidak nyaman. Kalau bukan karena Guan Tong, dia tidak ingin mengatakannya lebih lama lagi. Saat ini, dia menerima pesan di teleponnya. Itu dari ketua tim Qiu Yuanji, petugas yang bertanggung jawab di gugus tugas anti-MLM. Hanya ada beberapa baris teks yang berbunyi, sosok setingkat managing direktor akan berada di nomor 88 pada jam 9 malam. Tim saya sudah berkumpul dan siap berangkat. Tuan Xiao, maukah Anda bekerja bersama kami kali ini? Di level direktur pelaksana, itu berarti mereka sudah hampir menemukan kabut. Xiao Luo sangat terkejut ketika dia menyadari bahwa nomor 88 adalah bar yang tepat, dan dia berpikir bahwa tiba pada saat yang tepat lebih baik daripada datang lebih awal. Dia segera menjawab, saya sudah di nomor 88, kirimkan informasi tentang direktur pelaksana ke telepon saya. Guan Tong mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangannya. Kamu kecanduan atau apa? Kami di sini di bar untuk menghilangkan stres, kenapa kamu masih main-main dengan ponselmu, Bestart? Dia merengut. Xiao Luo memutar matanya ke arahnya. Menurutmu tingkat stres kita akan turun hanya karena kita mendengarkan sedikit musik dan minum sedikit di sini? Dia membantah. Salah, kita harus menjemput perempuan juga. Jam tangan. Guan Tong menggelengkan kepalanya dengan menantang, lalu berbalik dan bersiul pada seorang wanita dengan tubuh pembunuh. Hei, cantik, kamu di sini sendirian. Wanita itu mendengus mengejeknya, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, mengayunkan pinggulnya saat dia melangkah pergi. Wajah Xiao Luo tampak tidak percaya. Ini caramu merayu gadis, dia berkata. Ya, menjemput gadis bukan soal hasil, melainkan sensasi kejar-kejaran. Saya menikmati proses menggoda mereka. Lihat aku siap bersiul pada wanita cantik manapun. Apakah kamu? Guan Tong menyatakan, lalu dia segera menenggak whisky. Xiao Luo tercengang. Satu kata muncul di kepalanya, dan tidak diragukan lagi kata itu cocok untuk temannya yang suka riuh, bodoh. Guan Tong sama seperti Zhang Dasan dengan kepribadiannya yang kasar, tetapi dia masih jauh dari Zhang Dasan dalam hal ini. Setidaknya lelaki itu cukup berani untuk menjemput gadis-gadis di bar. Guan Tong hanya melakukan ini untuk hiburan dan hiburan. Dia bahkan mendapati dirinya berpikir bahwa tindakan Guan Tong membuatnya terlihat seperti orang idiot, apalagi yang dipikirkan orang asing lainnya. Kalau begitu, kamu terus merayu mereka. Xiao Luo menghela nafas, lalu tidak mempedulikannya sambil terus menyesap minumannya.
Dan Guan Tong benar-benar melanjutkan apa yang disebutnya, rayuan, bersiul pada gadis-gadis yang lewat dan melontarkan kalimat yang sama, "Hei cantik, kamu di sini sendirian." Dia disambut dengan banyak perhatian. Salah satu gadis yang dia coba jemput bahkan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia bertemu dengan orang idiot. Xiao Luo meletakkan tangannya di dahinya. Dia sangat ingin menempelkan label pada dirinya sendiri yang berbunyi, "Saya tidak kenal orang ini." Ini memalukan. Bisakah pria itu melakukan sesuatu yang lebih praktis? Seperti membawakan minuman untuk seorang wanita, lalu duduk dan mengobrol ramah tentang kehidupan. Bukankah ini lebih baik daripada bersiul? Guan Tong sama sekali tidak gelisah, dan semua penolakan itu tidak membuat usahanya bosan. Setiap kali seseorang memutar matanya ke arahnya, hatinya dipenuhi dengan kepuasan yang luar biasa, dan dia menjadi bersemangat. "Xiao Luo, kamu bajingan, peri cewek ini sedang berjalan ke arahku. Dia pasti terpesona oleh pesona dan wajah tampanku, mungkin berinisiatif untuk berteman denganku. Wow, tak kusangka aku benar-benar akan tergoda untuk suatu perubahan. Tunggu, apa yang harus aku katakan? Jika saya tidur dengannya malam ini, bagaimana jadinya secara spesifik? Bajingan, kamu dan Zhang Tua sangat akrab jadi kamu pasti sudah mempelajari satu atau dua trik, kan? Cepat, ajari aku sesuatu." Guan Tong tiba-tiba menjadi bersemangat. Tatapannya tertuju padanya, tapi tangannya mencengkeram erat Xiao Luo, tampak menggeliat dan gugup seperti seorang wanita yang menginjak tandu untuk pertama kalinya. Xiao Luo benar-benar ingin berkata, "Menurutmu seorang wanita akan berusaha merayumu saat kamu berpenampilan seperti ini? Apakah kamu benar-benar padat?" Tentu saja, Xiao Luo takut menyakiti perasaan temannya dan tidak mengutarakan pikirannya. Dia hanya bertanya, "Jadi, di mana dia?" "Sial, apakah kamu buta atau apa? Dia ada di sana." Guan Tong menunjuk ke arahnya. Xiao Luo mengikuti jarinya dan melihat ke arah yang sama, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Dia sangat cantik, dia memiliki potongan pendek rapi yang menutupi telinganya, sedikit menutupi wajahnya yang memesona dan lembut. Dia tampak agak memerah, mungkin karena efek alkohol, tapi itu tidak menghilangkan pesona dan daya tariknya. Sial, apa yang dia lakukan di sini? Bahkan seseorang yang berbudaya seperti Xiao Luo akan kesulitan untuk tidak mengutuk dalam situasi seperti ini. Karena gadis yang dilihatnya bukanlah orang biasa, dia tidak lain adalah Chu Yue, putri Chu Yunxiong, yang saat ini belajar di Universitas Huaye di Jiangcheng. Gaun of soldier putihnya memeluknya di tempat yang tepat, menonjolkan lengannya yang ramping dan dadanya yang besar. Pola berenda menelusuri lekuk pinggang anggunnya dan memanjang hingga melebar menjadi rok bengkak. Roknya ditutupi lapisan sifon, yang berkilauan emas pucat, membuatnya tampak seperti putri seorang raja. Dia memakai parfum di rambutnya dan bedak di pipinya, dan dada serta pinggulnya memenuhi gaun itu dengan baik. Dia tampak anggun dan murni, seperti bunga teratai yang melayang di air jernih. Situasi seperti apa ini? Kenapa dia ada di sini jauh-jauh di kota Xiahai, apalagi di bar? Xiao Luo merasa dia benar-benar kurang beruntung hari ini. Dia buru-buru berbalik, kalau-kalau Chu Yue mengenalinya. Tapi itu sudah terlambat. Alasan Chu Yue datang adalah karena dia telah melihatnya, dan dia menjadi lebih yakin bahwa inilah anak laki-laki yang dia rindukan saat dia berbalik. Dia mempercepat langkahnya. Dia datang, dia berjalan sangat cepat. Ya Tuhan, kenapa terburu-buru? Apakah dia benar-benar terpesona dengan wajah gagah dan kepribadian menawanku? Jantung Guan Tong hampir melompat keluar dari dadanya. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dia datang ke bar hanya untuk mencoba peruntungannya dan tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan gadis seperti itu di sini, apalagi gadis yang mendekatinya. Dan yang terpenting, dia adalah seorang gadis dengan kecantikan yang tak tertandingi. "Hai, cantik, namaku." Dia mengulurkan tangan ke Chu Yue untuk memperkenalkan dirinya. Chu Yue bahkan tidak meliriknya sedikit pun saat dia berjalan melewatinya. Yang bisa dia cium hanyalah aroma wangi wanita itu, yang menghilang secepat itu mengenai lubang hidungnya. Sial, apa yang terjadi? Bukankah dia di sini untuk mengenalku? Guan Tong mendapati dirinya berada dalam situasi yang sangat canggung dan merasa agak minder ketika wajahnya tampak memerah hingga memerah. Gadis cantik dan polos yang selama ini dia incar berjalan ke arah Xiao Luo dan berdiri di sampingnya, menatapnya dengan mata lengket. Ya Tuhan, ini memalukan sekali. Dia sama sekali tidak menyangka gadis itu akan mengejar temannya, Xiao Luo, dia bajingan sekali. Dia dengan cepat berpura-pura seperti sedang menerima telepon, dan di dalam hati, dia menepuk punggungnya karena kelihayannya. Chu Yue menatap tajam pria di depannya. Ya, dia yakin itu dia dan terkejut, tidak pernah menyangka dia akan bertemu dengannya di sini. Berpura-pura, Xiao Luo, ini benar-benar kamu. Itu bagus, akhirnya aku menemukanmu. Jika Bai Ling melihat ini, dia akan sangat terkejut, bukankah ini Putri Yue yang sama yang selalu menempelkan pin ke boneka Fudo untuk mengutuk Xiao Luo? Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi seekor domba kecil? Apakah mereka saling kenal? Guan Tong terkejut, tapi dia kemudian tetap tenang dan mendengarkan dengan seksama, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Chu Yue sudah melihatnya, Xiao Luo memutuskan tidak ada gunanya berpura-pura lebih jauh. Dia berbalik dan meliriknya, berpura-pura terkejut. "Nona Chu, mengapa Anda tidak tinggal di Jiangcheng, dan apa yang Anda lakukan di sini di Xiahai?" Dia bertanya, "Lagi pula, ini bar, tahukah kamu kalau tempat seperti ini sedikit kotor dan berbahaya bagimu? Kamu peduli padaku." Chu Yue menciumnya dan meletakkan tangannya di lengan Xiao Luo, membelainya dengan lembut, dan menatapnya dengan mata memujanya. "Saya cukup dekat dengan Tuan Chu, dan Anda adalah putrinya. Karena kita kebetulan bertemu satu sama lain di kota ini, wajar saja kalau aku mengungkapkan kekhawatiranku, kan?" Xiao Luo tidak ingin dia mendapat kesan yang salah. "Oh," Chu Yue menggumamkan jawaban, dan kekecewaan menyapu wajahnya. Tiba-tiba, dua pria bertubuh kekar yang mengenakan jas dan dasi berjalan ke arah mereka. Ketika mereka melihat Chu Yue berdiri begitu dekat dengan seorang pria, ekspresi kekhawatiran terlihat di wajah mereka berdua, tetapi ketika mereka menyadari bahwa pria itu adalah Xiao Luo, ekspresi mereka langsung berubah, dan mereka menatapnya dengan bingung. "Tan, Xiao," kedua pria itu berseru secara bersamaan. "Tuan Xiang, sudah lama tidak bertemu." Xiao Luo menyambut mereka dengan hangat. Kedua pria itu adalah pengawal yang disewa Chu Yunxiong untuk melindungi Chu Yue, Xiang Gaoyang dan Xiang Gaojian. "Ya, saya tidak menyangka Tuan Xiao akan mendarat di Xiahai untuk memajukan karir Anda." Xiang Gaoyang menghela nafas. Tidak diragukan lagi merupakan kejutan yang menyenangkan melihat Xiao Luo lagi, karena mereka biasa melindungi Chu Yue bersama-sama. Mereka dulunya adalah rekan kerja, namun sekarang Xiao Luo adalah bos bengkel Luo, dan dia masih menjadi pengawal. Perasaannya campur aduk, meskipun dia puas dengan pekerjaannya saat ini, dia kagum dengan betapa berbedanya nasib dua pria.
Hanya mencoba bertahan. Xiao Luo berkata dengan rendah hati, lalu dia bertanya, apa yang membawa kalian dan Nona Chu ke Xiahai? Dan, dari semua tempat, ke bar seperti ini. Itu pasti karena Nona Chu yang berubah-ubah ingin melihat seperti apa sebuah bar, bukan? Mendengar apa yang dia katakan, Chu Yue mencibir bibirnya dan menjawab, kamu sok, aku tidak berubah-ubah. Saya di sini untuk bertemu dengan pemodal Ventura. Rasa kesal menunjukkan sifat aslinya, dan dia segera memanggil Xiao Luo seperti dulu. Seorang pemodal Ventura, jadi, Anda sudah mengambil alih perusahaan Tuan Chu? Xiao Luo bertanya, menyeringai dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Chu Yue mengangkat dagunya dengan menantang. Aku tidak ingin ditemani orang tua bodoh itu, saya tidak tertarik dengan industri catering, katanya, saya kenal seseorang yang tahu banyak tentang modal Ventura, dia pernah mengosongkan perbendaharaan negara kecil hanya dengan 100.000 yuan. Setelah mendengar kisahnya, saya memutuskan untuk menginvestasikan 200.000 yuan yang saya peroleh dari bisnis siaran langsung saya kepadanya, dan dia akan menjalankan operasinya untuk saya. Kapitalis Ventura, investasi, operasi. Xiao Luo mengerutkan kening. Mengapa dia tidak bisa menahan perasaan bahwa Chu Yue telah jatuh ke dalam penipuan pemasaran dari apa yang dia dengar? Selain itu, seorang eksekutif pemasaran berjenjang, yang seharusnya berada di tingkat manajer, akan segera hadir. Apakah dia mungkin pemodal Ventura yang disebutkan oleh Chu Yue? Apakah Tuan Chu mengetahuinya? Xiao Luo bertanya sambil menoleh ke Xiang Gaoyang. Xiang Gaoyang menundukkan kepalanya sedikit dan menjawab, ya, Tuan Xiao, bos kami tahu tentang ini, tapi... Dia tidak menyelesaikan kalimatnya tetapi tersenyum kecut, dan ekspresi halusnya berbicara sendiri. Terbukti, Chu Yunxiong pasti sudah tahu bahwa itu adalah jebakan. Mungkin, dia tidak menghentikan Chu Yue untuk hadir karena dia ingin dia mendapat pelajaran dan menyadari betapa gelapnya dunia ini. Xiao Luo tersenyum sambil menyesap minuman dinginnya. Nona Chu, ini tempat yang berbahaya, kamu harus kembali ke Jiangcheng, katanya. Aku tidak mau. Chu Yue mendekat dan duduk tepat di sebelahnya di depan bar. Bartender muda itu tersenyum dan bertanya, gadis cantik, apa yang bisa saya berikan untuk Anda? Sampainya, tolong, kata Chu Yue, segera datang. Bartender menuangkan anggur bersoda ke dalam gelas bergalur dan menyajikannya kepada Chu Yue. Setelah menyesapnya, Chu Yue menoleh untuk menatap Xiao Luo dengan penuh semangat, dan matanya berbinar penuh gairah. Sok-sok, semua orang merindukanmu, kenapa kamu tidak kembali berkunjung? Dia berkata. Xiao Luo terkekeh, ada hal yang harus aku selesaikan sendiri, dan kalian juga harus menyelesaikan studimu. Lagi pula, apa yang bisa kulakukan jika aku kembali? Dia membalas. Tidak peduli bagaimana kamu mendefinisikan dirimu sendiri, kamu akan selalu menjadi anggota kelas kami. Tahukah kamu, pada hari kamu pergi tanpa memberitahu kami, semua orang menangis. Meskipun kami memenangkan juara pertama dalam kompetisi paduan suara, semua orang sangat sedih karena Anda pergi, juara pertama tidak memberi kami kegembiraan, tidak sedikit pun. Kata Chu Yue, sekali lagi, dia dengan lembut meletakkan telapak tangannya yang lembut dan lembut di punggung tangan Xiao Luo dengan cara yang intim. Xiao Luo menjauhkan tangannya, menyesap minuman dinginnya, dan berkata, waktu akan menyembuhkan segalanya. Chu Yue mengartikulasikan bibir cerinya, menemukan keberanian dari efek minumannya. Tidak, waktu tidak akan pernah menghapusmu dari hatiku, gumamnya. Tutup pintu depan. Apakah gadis lugu ini menyatakan cintanya kepada bajingan itu, Xiao Luo? Guan Tong, yang duduk di sebelah Xiao Luo, terbakar rasa cemburu dan iri hati. Xiang Gaoyang dan Xiang Gaojian bertukar pandang, saling tersenyum masam. Nyonya muda mereka telah menolak lebih dari 30 pria lainnya, dan dia jelas-jelas mengabdi pada Xiao Luo. Mereka dalam hati mengidentifikasi diri dengan pilihan Chu Yue karena Xiao Luo memang pria yang sangat luar biasa. Xiao Luo menatap kosong ke pipi Chu Yue yang memerah dan mengganti topik pembicaraan. Kamu tidak bisa menahan minuman kerasmu ya, sudah mabuk setelah beberapa teguk. Dia menggoda. Omong kosong, aku tidak mabuk. Biasanya, orang mabuk tidak akan berpikir begitu. Aku bilang aku tidak mabuk. Bisakah kamu tidak mengubah topik pembicaraan? Tentu saja, sungguh sombong, apakah kamu mengerti apa yang ingin aku katakan? Chu Yue merasa bahwa dia akan kehilangannya, dia sudah sangat berterus terang, kenapa Xiao Luo tidak memberikan tanggapan apapun padanya. Pada saat itu, seorang pria berbadan tegap berjalan ke counter bar dan duduk tepat di sebelahnya. Nona, bisakah aku membelikanmu minuman? Dia melirik Chu Yue, dan matanya yang bejat mengamati setiap inci tubuhnya, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sungguh kejutan besar bertemu dengan gadis cantik di bar seperti ini. Tanpa menunggu jawaban Chu Yue, dia segera memberitahu bartender muda itu, tolong, segelas margarita untuk wanita cantik ini. Ya Pak, tolong sebentar, jawab bartender itu. Nona, mari kita saling mengenal. Kamu bisa meneleponku, Johnny. Pria tidak bermoral ini jelas merupakan seniman pikap yang terampil, yang biasa berada di bar seperti ini. Dia jelas sudah banyak berlatih dalam menampilkan dirinya sebagai orang yang sangat berbudaya. Tahukah kamu kenapa aku memesan margarita untukmu? Itu karena itu paling cocok untuk gadis lugu dan cantik sepertimu. Rasanya kaya, dibumbui dengan aroma unik dari buah dan tequila. Rasanya manis dan asam, dan sangat menyegarkan. Saya berjanji Anda pasti akan menyukainya. Chu Yue segera dimatikan oleh kalimat penjemputannya yang murahan, dan nalurinya menyuruhnya untuk mengabaikannya. Tapi sebuah ide muncul di benak nakalnya, dia bisa menggunakan pria itu untuk menguji Xiao Luo, pikirnya. Chu Yue tidak percaya bahwa Xiao Luo tidak menyukai dia. Oh, apakah rasanya benar-benar unik? Kalau begitu aku harus mencobanya. Chu Yue sengaja mendekati pria itu, mengangkat gelas margarita, dan menyesapnya. Ini sangat bagus, serunya. Pria itu mengenakan kemeja Hawaii. Dia tampak senang dengan reaksi Chu Yue. Dia tidak menyangka gadis menarik di depannya akan menerima umpan begitu saja. Matanya yang kurang ajar mengamati Chu Yue dengan tidak bermoral dan bertanya, ini pertama kalinya kamu ke bar, bukan? Bagaimana Anda tahu bahwa, kata Chu Yue, terkejut. Pria berkemeja Hawaii terkekeh. Karena saya pandai fisiognomi, jawabnya. Dia memindahkan kursinya lebih dekat ke Chu Yu, dan dia benar-benar berada di sekelilingnya. Chu Yue mengerutkan alisnya saat nafas pria itu berbau alkohol, dan dia merasakan keinginan untuk mendorongnya menjauh. Namun, saat dia melihat Xiao Luo dari sudut matanya, dia benar-benar kecewa. Tidak ada ekspresi di wajah Xiao Luo, kenyataannya, dia tampak tidak tertarik dan sepertinya tidak peduli bahwa dia sedang nyaman dengan pria lain. Chu Yue mendidih dan mulai menaruh dendam pada Xiao Luo. Melihat lebih dekat, Xiang Gaojian menjadi gelisah dan kemarahan terlihat di seluruh wajahnya. Dia siap turun tangan untuk memberi pelajaran pada pria itu, tetapi Xiang Gaoyang mengangkat tangannya dan menghentikannya. Xiang Gaoyang pandai mengamati orang, dan dia lebih menyadari kemistri antara pria dan wanita daripada Xiang Gaojian.
Jelas sekali bahwa nyonya muda mereka sedang mengadakan pertunjukan untuk Xiao Luo. Satu-satunya orang yang perlu melangkah maju dan menghentikannya adalah Xiao Luo dan bukan keduanya. Bukanlah langkah bijaksana bagi mereka untuk menahan Nona Chu, atau dia pasti akan membuat hidup mereka seperti neraka di kemudian hari. Chu Yue menerima sinyal sugestif yang diberikan pria berkemeja Hawaii padanya dan berpura-pura bersikap penasaran. Oh, kamu bisa melakukan fisiognomi. Ya, itu benar. Saya tidak hanya pandai dalam fisiognomi, tetapi juga seni ramal tapak tangan. Pria itu membual dan terkikik penuh semangat. Bagaimana kalau biarkan aku melihat tanganmu? Saya bisa bercerita tentang kehidupan cinta Anda dan keberuntungan masa depan Anda, semuanya akurat, katanya. Bagus, kalau begitu ceritakan padaku tentang kehidupan cintaku, jawab Chu Yue, mengulurkan telapak tangannya padanya. Chu Yue melirik Xiao Luo, yang duduk di sampingnya, sambil mengulurkan tangannya yang cantik dan lembut. Pria berkemeja Hawaii meraih tangannya, mengusapkan ibu jarinya ke telapak tangannya, dan terkekeh. Garis hatimu sangat panjang, dan banyak cabang tipis yang berjalin dengan garis nasib, itu artinya tuan kananmu sudah tiba, dan dia ada di bar ini, ujarnya. Siapa ini? Siapa ini? Chu Yue bertanya dengan penuh semangat dan sepertinya benar-benar terpesona oleh penipu berkemeja Hawaii. Tentu saja, yang sebenarnya dia harapkan adalah dia menyebut nama Xiao Luo. Tampaknya jauh, tapi dekat. Pria berkemeja Hawaii itu menundukkan kepalanya ke samping, menjentikkan poni yang menutupi dahinya. Nona, tuan kananmu adalah aku, hanya takdir yang membawa kita ke sini di lautan wajah ini. Saat saya melihat wajah cantik Anda memikat hati saya, katanya. Hahaha, Chu Yue tersenyum gugup begitu dia mendengarnya. Dia segera kehilangan minat untuk melakukan sandiwaranya dan menarik tangannya. Kemudian, dia dengan malu-malu terus menyesap margaritanya. Pria berkemeja Hawaii tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu Chu Yue dan menariknya ke dalam pelukannya. Chu Yue tersentak kaget. Dia tidak bisa berpura-pura lagi dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Pria berkemeja Hawaii tidak melepaskan Chu Yue tetapi menariknya lebih dekat. Dia tertawa dan menjadi lebih menjengkelkan. Nona, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan meletakkan 7 tulang ikan di atas daun? Ucapnya cabul. Chu Yue kaget dan jengkel. Aku tidak tahu, lepaskan aku sekarang, desisnya. Yah, aku akan memberitahumu jika kamu tidak tahu. Pria berkemeja Hawaii memberinya senyuman cabul dan menjelaskan, saya yakin Anda menyukai permainan kata yang bagus. Daun, dan, malam, memiliki bunyi yang sama, begitu pula tulang ikan, dan, waktu. Kalimat ini artinya aku bisa memaku seorang gadis 7 kali dalam satu malam, katanya, jadi, ayo kita cari kamar, aku bisa membuatmu terbang semalaman, hahaha. Kamu bajingan yang tidak tahu malu. Lepaskan aku, lepaskan tanganmu, Siang Gaoyang, Siang Gaojian, untuk apa kamu berdiri di sana seperti orang bodoh? Datang dan beri pelajaran pada orang bejat ini, teriak Chu Yue. Dia berjuang sekuat tenaga, namun penyiksanya menolak melepaskannya dan bahkan sekarang meraba-raba dia. Bagaimana dia bisa tahan dengan hal itu? Siang Gaoyang menyadari bahwa situasinya sudah tidak terkendali, dan dia harus bertindak. Dia buru-buru melangkah dan meraih bahu pria berkemeja Hawaii itu. Ketika jari-jarinya menegang, pria itu mulai menangis kesakitan. Kemudian, Siang Gaoyang menendang dadanya, membuatnya terbang sekitar 2 atau 3 meter dan jatuh dengan keras ke lantai. Chu Yue sangat terguncang, dan dia segera bersembunyi di belakang Siang Gaoyang. Nona, jangan takut, kami di sini. Siang Gaoyang dengan cepat menghiburnya dan, pada saat yang sama, menatap Xiao Luo dengan heran, yang masih duduk di depan bar, meminum minumannya. Dia berpikir, apakah Xiao Luo sama sekali tidak menyukai Nona Chu? Nona Chu sedang dianiaya, namun dia tidak peduli. Chu Yue memelototi Xiao Luo dengan marah dan berteriak, sok kamu. Hah? Kenapa ini tentang aku? Siapa yang memintamu untuk memprovokasi dia? Xiao Luo menjawab, memberinya tatapan bingung. Aku tidak, itu karena Chu Yue sangat menderita. Dia tidak bisa mengutarakan niatnya, dan akhirnya, yang bisa dia pikirkan hanyalah, kamu menggangguku. Ketika dia mengatakan itu, matanya mulai memerah dan mulai berkaca-kaca. Xiao Luo mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, siapa yang menindasmu? Orang yang melakukannya tergeletak di lantai di belakangmu. Aku tidak peduli, kamu menggangguku. Chu Yue berteriak. Dalam kemarahannya, dia menjadi tidak masuk akal dan membuat keributan. Dia memutuskan untuk menyalahkan Xiao Luo atas semua trauma yang dialaminya. Xiao Luo tidak tahu harus berkata apa. Guan Tong, yang duduk di sampingnya, tercengang. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Seorang gadis cantik secara terbuka menggoda Xiao Luo, dan bajingan itu menjauhinya. Ya Tuhan, apakah dia harus selalu seburuk itu? Kalau begitu, di manakah hal itu meninggalkanku? Apakah orang-orang benar-benar berbeda? Pada saat itu, Xiao Luo sudah seperti dewa baginya. Saudara Ping, tiba-tiba, lebih dari selusin pria bertubuh kekar mengepung mereka, dan mereka membantu pria berkemeja Hawaii itu berdiri. Kalian datang tepat pada waktunya, aku ingin kedua tangan dan kaki asteris itu dipotong. Dan bawa gadis itu bersama kita, aku akan membuatnya menangis malam ini. Pria berkemeja Hawaii itu berteriak. Dia sangat marah, dan karena dia tidak bisa dibujuk, maka dia akan menggunakan kekerasan sebagai gantinya. Gadis muda cantik di depannya akan menjadi miliknya. Saya akan memberikan peringatan yang adil, jangan mencari masalah, kata Siang Gaoyang. Dasar bajingan, semuanya, tendanglah mereka, teriak pria berkemeja Hawaii. 7 atau 8 pria menerkam pengawal Chu Yue, dan beberapa bahkan mengeluarkan pisau dari saku mereka. Mereka tampak kejam dan berbahaya serta bermaksud melakukan kejahatan yang menyedihkan. Siang Gaoyang dan Siang Gaojian tidak terintimidasi sama sekali. Sebaliknya, mereka menyerang penyerang mereka, dan segera, tinju berterbangan kemana-mana. Para preman itu bukan tandingan para veteran militer, dan mereka semua dihajar dalam waktu singkat. Dalam waktu 30 detik, orang-orang itu semuanya tergeletak di lantai, menangis kesakitan. Pria berkemeja Hawaii segera menyadari bahwa dia telah mendapat masalah. Dia berkeringat dingin, menurunkan postur tubuhnya, dan berkata dengan nada ngeri, saya sangat menyesal telah menyinggung perasaan Anda. Tolong, jadilah orang yang lebih besar, saya mohon, maafkan kami atas kekasaran kami kali ini. Baiklah kalau begitu, kamu boleh pergi. Siang Gaoyang bergemuruh. Dia sudah muak dengan bajingan semacam ini. Terima kasih, aku berangkat sekarang. Pria berkemeja Hawaii berulang kali mengangguk. Dia diam-diam menghela nafas lega, setelah melarikan diri dari situasi tegang, dan memerintahkan anak buahnya yang tergeletak di tanah untuk segera meninggalkan tempat itu. Setelah mereka keluar dari bar, salah satu anak buahnya, yang marah karena dipukuli, berkata, Saudara Ping, apakah kita akan melepaskan mereka begitu saja setelah apa yang mereka lakukan terhadap kita? Apa, lepaskan mereka? Pria berkemeja Hawaii itu mencibir.
Hah, apakah menurutmu hal itu terlintas dalam pikiranku? Dia berkata, saya segera menghubungi sepupu saya dan akan memintanya untuk membawa lebih dari 30 orang. Saya tidak akan berhenti sampai saya mencetak gol itu malam ini. Ya itu benar, dengan sepupumu yang membantu kami pasti akan membunuh kedua orang itu. Tentu saja, sepupu saya dulunya adalah ketua aula geng naga di Jiangcheng. Suatu ketika geng naga masih terkenal, dia berjalan sendirian dari dermaga ke gedung bea cukai. Dia membunuh begitu banyak orang bahkan ujung parangnya menjadi tumpul. Jika dia datang, kedua itu pasti akan mati. Setiap kali dia berbicara tentang sepupunya, pria berkemeja Hawa itu merasa sangat bangga. Jika bukan karena sepupunya yang mendukungnya, dia tidak akan mampu merekrut begitu banyak pengikut, atau berperilaku seperti tuan yang menindas siapapun yang dia inginkan. Sungguh sombong, aku membencimu. Chu Yue sangat sedih, dan dia terus menyesap koktailnya untuk meringankan patah hatinya. Dia sangat merindukan Xiao Luo, dan dia selalu ada di hatinya. Namun, ketika Chu Yue akhirnya menemukannya lagi, dia bahkan tidak peduli bahwa dia sedang nyaman dengan orang lain, yang mana itu sangat menyakitkan. Chu Yue telah merindukannya tanpa henti, dan dia sangat menantikan untuk bertemu Xiao Luo lagi. Namun ketika saatnya akhirnya tiba, hasil yang diharapkannya tidak tercapai, dan dia merasa sedih serta putus asa. Nona Chu, kamu sudah muak. Tolong jangan lagi, atau Anda akan mabuk. Kamu tidak ingin digendong pulang, kan? Xiao Luo memperingatkannya. Hah, itu bukan urusanmu. Chu Yue marah, dan dia terus minum. Jelas sekali bahwa dia akan membuat dirinya mabuk. Xiao Luo memandang Xiang Gaoyang dan rekannya. Tuan-tuan, apakah Anda hanya akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Dia berkata. Xiang Gaoyang dengan malu-malu memberinya senyuman masam. Tentu saja, mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka berdua tahu bahwa Nona Chu sedang mengamuk sekarang. Jika mereka berani mengatakan sesuatu, itu sama saja dengan bunuh diri. Tan, Xiao, bisakah kamu membantu kami membujuknya? Xiang Gaoyang menyerahkan tugas menantang untuk meyakinkan nyonya muda mereka kepada Xiao Luo. Sambil tersenyum dan membenarkan permintaannya, dia berkata, Nona Chu hanya mendengarkanmu. Chu Yue mengerutkan bibirnya menantang. Omong kosong, saya jarang mengunjungi bar, saya akan minum sepuasnya. Jangan coba-coba mencegahku. Dia tidak jelas. Pipinya memerah setelah meminum cukup banyak minuman, dan matanya terlihat sedikit tidak fokus. Xiao Luo memandangnya, agak gelisah. Kamu ingin jawaban, kan? Dia bertanya. Sebagai tanggapan, Chu Yue tidak berbicara tetapi hanya mencibir bibirnya dan menatapnya dengan sedih. Oke, izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah menikah. Itu jawabanku, jadi apakah kamu puas? Kata Xiao Luo. Dia kemudian menunjukkan cincin di jari ketiga tangan kirinya kepada Chu Yue. Dia telah menikah. Chu Yue, Xiang Gaoyang, Xiang Gaojian bereaksi terhadap pengungkapannya dengan kaget, bahkan Guan Tong pun tercengang karena tidak ada yang mengira Xiao Luo sudah menikah. Saya tidak percaya, kamu hanya menggertakku, bukan? Ya, kamu pasti berbohong padaku. Teriak Chu Yue, matanya membelalak tak percaya. Kenapa aku harus berbohong padamu? Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, tapi aku tidak sebodoh itu melakukan itu. Dia dengan tegas memutuskan kasih sayang Chu Yue. Dia pantas mendapatkan pria yang akan mencintai dan menyayanginya, dan itu bukan pria itu. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menikah? Jangan katakan itu padaku. Yup, aku baru saja menikah tahun ini, sela Xiao Luo. Tubuh Chu Yue gemetar saat dia menahan air matanya. Dia mengerutkan hidungnya saat air mata yang berusaha dia tahan mengalir dari matanya. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Memikirkan bahwa dia sekarang sudah menikah, bagaimana dia bisa menikah, bagaimana dia bisa menikah. Pada saat itu, semua kegembiraan karena akhirnya bertemu Xiao Luo lagi telah hilang. Bagaimana dia membayangkan hal itu akan terjadi, dan tiba-tiba, semua ekspektasinya meledak seperti gelembung, hatinya hampa tanpa ada yang tersisa di dalamnya. Dia ditinggalkan dengan kehampaan yang terasa seperti dia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Pelayan, beri aku minum. Aku butuh minum, beri aku minum sekarang. Chu Yue berteriak pada bartender muda itu dengan frustrasi. Anggur jenis apa yang Anda inginkan, Nona? Tanya bartender itu. Chu Yue mengomel, beri aku yang terkuat, aku akan mabuk. Ayo cepat. Perjalanan ke kota Xihai tidak membuahkan hasil apapun, melainkan hanya sangat menyakitinya. Kepala Chu Yue berputar linglung. Bartender itu tidak berani menentang keinginannya. Tetap saja, ketika dia melihat tatapan mata Xiao Luo dan Xiang Gaoyang, dia segera mengambil sebotol anggur merah dengan kandungan alkohol rendah. Chu Yue menenggak gelas demi gelas anggur dengan kesedihan yang mendalam. Sebenarnya dia bukan peminum yang baik dan bahkan membenci rasa pahit alkohol, namun saat ini dia hanya ingin mabuk, dengan harapan apa yang didengarnya hanyalah mimpi. Nona, kamu tidak bisa minum lagi. Xiang Gaoyang merasa harus angkat bicara. Tinggalkan aku sendiri, biarkan aku minum, atau aku akan menyuruh ayah memecatmu. Chu Yue berteriak sambil mendorong Xiang Gaoyang menjauh. Xiang Gaoyang hanya bisa meminta bantuan Xiao Luo. Tan, Xiao, tolong bantu aku, pintanya. Nada suaranya sedikit lebih mendesak. Lagi pula, karena Xiao Luo lah Nona Chu berperilaku seperti ini, jadi suka atau tidak suka, Xiao Luo harus berbagi tanggung jawab. Melihat Chu Yue, yang sudah dalam keadaan mabuk, Xiao Luo mengambil gelasnya dan berkata, tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri. Itu hak prerogatif saya, biarkan aku sendiri. Chu Yue berteriak padanya dengan air mata mengalir di wajahnya, dan Xiao Luo bisa mendeteksi bau alkohol yang kuat dari napasnya. Tiba-tiba, Chu Yue mengambil sebotol anggur dan mulai meneguknya. Yah, biarkan saja dia mengeluarkan penyakit itu dari dalam tubuhnya, dan waktu akan pulih, pikirnya. Rasa sakit yang dirasakannya itulah yang benar-benar menyakitkan, dan dia akan bisa mengatasinya. Xiao Luo menghela nafas dalam hatinya dan berhenti berusaha menghentikannya lagi. Bahkan Guan Tong tidak tahan lagi. Xiao Luo, brengsek, bagaimana kamu bisa menyakiti seorang gadis yang sangat menyukaimu? Petir akan menyambarmu, dia merengut. Xiang Gaoyang dan Xiang Gaojian sangat setuju dengannya dan mengangguk tanpa sadar. Jadi apa yang kamu maksud? Aku harus berbohong padanya dan memberinya harapan. Xiao Luo membalas, dia terdiam. Guan Tong mengerutkan kening, tentu saja tidak, tapi kamu juga tidak bisa melakukan ini. Ini sangat kejam, katanya. Xiao Luo menyeringai. Meskipun sekarang ini tampak kejam baginya, tidak ada cara lain. Apalagi yang bisa dia lakukan? Katakanlah dia juga menyukainya. Dia bahkan belum keluar dari kekacauan dengan Si Ying, dan dia tidak akan membiarkan dirinya terlibat lagi dengan orang seperti Chu Yue. Meskipun kandungan alkohol dalam anggur merah rendah, bagi orang seperti Chu Yue, yang tidak bisa minum, itu tetap merupakan minuman yang manjur.
Setelah dia menghabiskan sebotol anggur merah, Chu Yue tertidur dalam keadaan mabuk di meja bar. Pipinya memerah di bawah cahaya, seperti apel matang, dan masih ada bekas air mata di wajahnya, pemandangan yang menyedihkan. Di mana mobilmu? Xiao Luo bertanya pada Xiang Gaoyang. Bawa dia pergi. Dengan baik, Xiang Gaoyang sedikit enggan karena mereka adalah pengawal, dan dia merasa tidak pantas melakukan itu. Tampaknya itu terlalu intim baginya. Tan, Xiao, tolong bantu kami membawanya ke mobil, pinta Xiang Gaojian. Xiao Luo memahami kekhawatiran mereka dan memutuskan untuk membantu mereka. Kendaraan Xiang Gaoyang diparkir di tempat parkir terdekat. Tubuh Chu Yue sangat ringan, beratnya hanya sekitar 90 jin. Xiao Luo hampir tidak merasakan berat badannya, dan menggendongnya tanpa susah payah. Tubuhnya masih memiliki aroma samar yang menyenangkan untuk dicium, dan Xiao Luo merasa bersemangat saat dia membawanya ke tempat parkir. Bukankah ini respons pria normal manapun? Saat dia bangun, beritahu dia bahwa dialah penjual investasi apapun yang ada. Pendukungnya akan ditangkap malam ini jika tidak ada perkembangan yang tidak terduga. Jika dia tidak percaya maka katakan saja padanya bahwa aku berkata begitu, kata Xiao Luo kepada Xiang Gaoyang setelah menempatkannya dengan hati-hati di kursi belakang. Xiang Gaoyang mengangguk dan menjawab, terima kasih banyak, Tuan Xiao. Sejujurnya, Bos Chu sudah tahu itu penipuan, tapi dia tidak ingin mematikan antusiasme Nona Chu. Yah, setidaknya kunjungan Nona Chu ke Xiahai tidak sia-sia sejak dia bertemu dengan Anda. Xiao Luo hanya bisa menjawab dengan senyuman karena dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, Chu Yue, yang masih tertidur, mulai bergerak dan bergumam dalam nada cercaan mabuk, *S yang megah, Xiao Luo, dasar bodoh, aku menyukaimu. Seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya, hanya saja percakapannya saat tidur disertai dengan air mata. Selamat tidur, Xiao Luo memandangnya dan mendesah dalam hatinya. Apapun yang harus dipotong. Dia tidak bisa terlibat dengannya. Bestart, kamu Bestart. Aku sadar aku tidak salah memberimu julukan ini. Kamu benar-benar hebat. Setelah kembali ke bar, Guantong menjadi gila dan berhadapan dengan Xiao Luo. Lihatlah bagaimana kamu telah menyakiti seorang gadis lugu dan cantik. Itu terlalu kejam, katanya. Xiao Luo tidak mempedulikannya. Dia menghabiskan minuman dinginnya dalam sekali teguk. Apakah ini waktunya untuk pergi? Dia bertanya. Kemana? Bukankah ini baru jam 9 malam? Ini masih pagi sekali, kata Guantong sambil memutar matanya ke arahnya. 9 malam, ini mengingatkan Xiao Luo akan sesuatu, dan dia melihat dokumen di ponselnya yang dikirimkan Qiu Yuanji kepadanya. Itu adalah informasi yang mencakup nama, umur, dan beberapa foto. Dia melirik ke dalam bar dan menemukan targetnya duduk di sofa berbentuk cincin di sudut timur laut. Dia adalah seorang pria berpenampilan lembut berusia 30-an yang mengenakan kacamata dan memancarkan aura orang yang sangat sukses. Di sebelahnya ada sekelompok domba hilang yang sepertinya diundang untuk menginvestasikan uangnya. C+D Ben, ini adalah nama pemimpin MLM yang berada di level manajer umum. Saat Xiao Luo melihat sekeliling sofa berbentuk cincin sekali lagi, dia melihat Qiu Yuanji, mengenakan pakaian biasa, diam-diam bersembunyi bersama selusin anggota timnya. Operasi penangkapan akan segera dimulai. Apa yang kamu lihat? Guantong bertanya. Tidak apa, pelayan, beri aku secangkir es teh lagi, kata Xiao Luo. Dia tidak terburu-buru untuk pergi karena dia ingin melihat apa yang akan terjadi terlebih dahulu. 10 menit kemudian, Qiu Yuanji mengeluarkan perintah. Selusin anggota tim keluar dan dengan cepat mendekati C+D Ben yang berada di tengah-tengah lemparannya. Mereka seperti harimau yang dilepaskan dari kandangnya. C+D Ben sepertinya merasakannya dan langsung lari seperti kelinci yang ketakutan. Dia dilempar ke tanah oleh seorang polisi berpakaian rapi di dekatnya, dan kemudian seorang polisi lain datang untuk memborgol tangannya ke punggung. Penangkapan tersebut langsung menimbulkan keributan di bar. Para tamu yang sedang tertawa, mengobrol, dan bercanda tiba-tiba dibuat ketakutan dengan kemunculan Qiu Yuanji dan timnya. Mereka semua kaget, C+D Ben berhasil mencuci otak korbannya, dan setelah penangkapannya, Qiu Yuanji dan timnya langsung dikepung. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan guru C+. Dari mana asalmu? Mengapa kamu bersikap seperti ini terhadap guru C+? Jika kamu tidak melepaskannya, kami akan memanggil polisi. Lebih dari 20 orang telah dicuci otak dan sangat mendukung C+D Ben. Mereka bahkan lebih protektif terhadapnya daripada orang tua terhadap anak mereka, karena mereka menatap tajam ke arah Qiu Yuanji dan yang lainnya dengan wajah dingin. Luo Suang menunjukkan kartu polisinya kepada orang-orang dan berkata, kami adalah polisi. C+D Ben ini terlibat dalam penipuan MLM. Kalian semua telah tertipu oleh kebohongannya. 20 orang itu saling memandang, jelas tidak mau mempercayainya. Omong kosong, Anda pasti polisi dan penyelidik palsu. Semuanya, jangan tertipu oleh mereka. Kamu tidak boleh membiarkan mereka membawa guru C+ pergi, teriak seorang anak laki-laki. Ya, guru C+ tidak melanggar hukum apapun. Bagaimana polisi bisa menangkapnya? Anda pasti polisi palsu. Beritahu kami, mengapa kalian semua berpura-pura menjadi polisi dan mencoba membawa pergi guru kami? Guru C+, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini membawamu pergi. Kerumunan menjadi marah, dan lebih dari 20 orang mulai menyingsingkan lengan baju mereka satu per satu. Seolah-olah mereka mencoba melawan Qiu Yuanji dan timnya. Sekelompok orang bodoh, Luo Suang dengan marah mengertakkan giginya dan berkata, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu telah ditipu. Bayangkan Anda masih membantu pemimpin MLM dengan membela dia. Itu konyol. Jangan berkata apa-apa lagi, biarkan aku mencoba menjelaskannya pada mereka, kata Qiu Yuanji, meminta Luo Suang mundur untuk meredakan situasi. Dia tersenyum, dan sambil tertawa kecil, dia berkata, teman-teman, kita. POW, sebuah tinju melayang tepat ke arah Qiu Yuanji, dan dia tertangkap basah. Pukulan pengisap itu mengenai hidungnya, dan dia bisa merasakan rasa asam dari darah. Pukulan itu menyebabkan dia tersandung ke belakang 2 atau 3 langkah. Saudara-saudara, ayo selamatkan guru C+. Jangan biarkan orang-orang jahat ini membawanya pergi, kata pria yang meninju Qiu Yuanji sambil mengangkat tangannya. Yang lain pun bergegas dan berkelahi dengan polisi anti-MLM. Teman-temanku, jangan gelisah, dengarkan aku, kata Qiu Yuanji, berusaha keras menyelesaikan konflik secara damai. Tetapi saat dia berbicara, dia mengepalkan hidungnya lagi dan tiba-tiba menjadi marah. Dia mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke langit-langit, dan menarik pelatuknya. Bang, suara tembakan yang memekakkan telinga seperti sambaran petir, dan memakan gendang telinga semua orang di ruang terbatas.
Bar langsung menjadi sunyi senyap. Obrolan di latar belakang berhenti, orang-orang yang sedang minum menoleh dengan panik, dan orang-orang yang telah dicuci otak terpaku di tempat mereka berdiri, dalam ketakutan yang luar biasa. Tangan di atas kepalamu dan jongkok. Cepat, letakkan tanganmu di atas kepala, dan jongkok. Teriak Qiu Yuanji, dan sekarang dia memasang ekspresi kemarahan di wajahnya. Luo Xuang dan anggota tim lainnya juga mengeluarkan senjatanya dan menginstruksikan massa untuk mengangkat tangan dan berjongkok. Dikelilingi oleh polisi bersenjata, massa harus menurut dan tidak lagi memikirkan perlawanan. Terlambat akhirnya mereka menyadari bahwa mereka benar-benar polisi. Oi, apa yang terjadi di sini? Mengapa seseorang melepaskan tembakan? Apakah mereka menghalangi kita menikmati minuman kita? Apakah ada moralitas lagi di sekitar sini? Suara aneh dan eksentrik terdengar dari arah gerbang. Kemudian, sekelompok besar pria berpenampilan garang menyerbu masuk seperti sekumpulan ikan yang berenang ke dalam jaring. Wajah mereka menggeram dan tampak bermusuhan. Suara itu keluar dari mulut seorang lelaki gemuk yang berjalan lamban tepat di depan gerombolan itu. Dia mengenakan kemeja putih, dan di lehernya ada rantai emas tebal. Pria gendut itu memegang sebatang rokok di tangannya. Dia adalah seorang perokok berat, dan giginya terdapat noda nikotin berwarna kekuningan dan hitam akibat merokok berlebihan. Sepertinya bos tertinggi ada di sini, kata Guantong. Suaranya bergetar, dan dia bisa merasakan tenggorokannya tiba-tiba menjadi kering. Xiao Luo mengerutkan kening saat dia melihat pria gemuk yang memakai rantai emas. Orang ini tidak asing baginya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jika Xiao Luo mengingatnya, dia akan segera mengetahui bahwa ini adalah kepalanya, Feng Ziqiang, seorang pria yang pernah dia temui ketika dia menyapu distrik lampu merah geng naga di Jiangcheng. Sayang sekali orang sekecil itu tidak terekam dalam pikirannya, dan yang dirasakan Xiao Luo hanyalah perasaan deja vu. Feng Ziqiang masuk dengan 40 hingga 50 bajingan, semuanya pria berotot yang mengenakan tank top olahraga hitam. Kebanyakan dari mereka memakai tato di tubuh mereka, dan itu membuat mereka terlihat garang dan mengintimidasi. Getaran yang mereka keluarkan langsung memperingatkan yang lain bahwa mereka bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, sehingga menyebabkan suasana bar menjadi mencekam. Hampir seketika, pria dan wanita yang datang mencari kesenangan tampak tertekan. Tidak ada seorang pun yang tidak berani mengeluarkan suara karena takut. Menunjuk ke arah Feng Ziqiang, Luo Xuang berteriak, polisi sedang menyelidiki kasus ini. Saya memperingatkan Anda untuk tidak menimbulkan masalah, atau kami akan membawa Anda semua kembali ke stasiun. Nyonya, Anda boleh makan apapun yang Anda mau tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Kami di sini hanya untuk bersenang-senang dan Anda sudah menggambarkan kami dengan cara yang buruk. Aku punya setengah pikiran untuk menuntutmu karena fitnah. Feng Ziqiang berkata sambil mengambil rokok di tangannya. Kemudian, dengan seringai jahat di wajahnya, dia melemparkan puntung itu ke lantai dan menginjaknya dengan kakinya. Kemudian, nada suaranya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, tetapi seumur hidupku aku belum pernah diberi peringatan oleh seorang wanita. Meskipun Anda seorang polisi, Anda juga seorang gadis. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu karena kekurang ajaranmu? Dia menatap lurus ke arah Luo Xuang. Dia seperti binatang buas yang mengincar mangsanya. Dia memikirkan betapa hebatnya kerajaan geng naga di Jiangcheng, dan bagaimana, ketika dia pertama kali datang ke Xiahai, dia telah bekerja keras untuk membuat dirinya terkenal. Jika bukan karena polisi memegang senjata, dia akan memerintahkan anak buahnya untuk segera masuk dan memotong tangan mereka karena berani membentaknya. Begitu kata-kata itu keluar, Qiu Yuanji dan anggota tim lainnya langsung merasa kesal. Apa katamu? Katakan lagi, saya pikir Anda ingin masuk penjara. Sebaiknya kamu segera meminta maaf kepada petugas Luo. Pada saat yang sama, 40 hingga 50 orang di belakang Feng Ziqiang melangkah maju. Mereka masing-masing mengeluarkan parang yang tersembunyi di balik punggung mereka, dan bilah-bilah yang tampak jahat itu berkilauan di bawah pencahayaan dalam ruangan. Penonton tercengang, dan kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Selusin petugas polisi anti-MLM berdiri membeku, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Petugas, Anda memegang senjata, sedangkan kami memiliki parang. Menurutmu pihak mana yang memiliki peluang lebih besar untuk menang jika kita bertarung? Iya. Kata Feng Ziqiang. Dia menyeringai main-main sambil menatap Qiu Yuanji. Sial, tidak kusangka kelompok preman ini cukup berani mengancam polisi. Kegugupan semua orang gelisah. Tidak disangka bahwa masyarakat bawah tanah ini begitu berani mengeluarkan senjatanya di hadapan polisi bersenjatakan senjata. Tidak ada bedanya dengan apa yang ditonton di film-film Hong Kong, hanya saja ini bukan film, melainkan kehidupan nyata. Sungguh mengejutkan. Qiu Yuanji mengepalkan tangannya. Sebagai seorang petugas polisi, sudah menjadi tugasnya untuk menangkap orang-orang yang melanggar hukum, namun pada saat itu, para penjahat pasti lebih unggul. Dalam sebuah bentrokan, nyawa anggota timnya kemungkinan besar akan berakhir di sana. Bukan tidak mungkin kelompok orang ini tidak segan-segan membunuh polisi. Sikap mereka yang garang dan keberanian mereka memberitahu dia bahwa mereka tidak sama dengan hooligan lokal. Apa yang kamu inginkan? Qiu Yuanji bertanya dengan marah, menurunkan postur tubuhnya. Saya tidak menginginkan apapun. Saya datang ke sini untuk melakukan sesuatu, tetapi saya kebetulan bertemu dengan kalian yang menangani kasus ini dan merasa sangat kesal, terutama karena polisi wanita yang berani meneriaki saya. Itu benar-benar membuatku kesal. Feng Ziqiang menunjuk ke arah Luo Xuang dan mengerutkan alisnya. Dengan suara lantang, dia berteriak, "Jalang, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu seorang polisi. Jadi, bagaimana jika Anda memiliki pistol di tangan Anda? Apakah kamu berani menembakku tepat di dahi? Percaya atau tidak, karena membuatku kesal, aku akan membunuhmu dan keluargamu dan memberi kalian makan selusin babi hitam. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya." Kamu, Luo Xuang mengertakkan gigi karena marah dan mengarahkan moncongnya ke Feng Ziqiang. Tangannya gemetar, dia benar-benar tidak berani menembak. Agresivitas Feng Ziqiang telah membuatnya mendominasi mentalnya sepenuhnya. Ingat ini, nama saya Feng Ziqiang. Saya sudah memberi Anda muka dengan menyebut Anda petugas polisi. Jika tidak, maka saya akan mengatakan bahwa Anda tidak lebih dari apapun di mata saya. Kamu pikir kamu ini siapa? Feng Ziqiang meraung. Petugas polisi anti-MLM tidak berani menanggapi. Qiu Yuanji ingin menembak bestard itu, tapi dia tahu dia tidak bisa. Dia hanya bisa menembak dalam keadaan tertentu, dan bahkan jika mereka semua menembak, ada kemungkinan petugasnya masih akan dibacok sampai mati oleh para hooligan tersebut. Jangan terlalu sombong. Sebuah suara samar terdengar dari arah bar. Ketika Qiu Yuanji mendengar suara yang dikenalnya, matanya bersinar seolah dia telah disentuh oleh penyelamat. Dia berbalik untuk melihat, dan ada Xiao Luo, duduk di depan bar. Feng Ziqiang juga berbalik, dan saat dia melihat Xiao Luo, wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya berkedip beberapa kali seolah memastikan apakah yang dilihatnya itu nyata. Kemudian, ketika dia menyadari bahwa pria yang duduk di dekat bar adalah Xiao Luo, kenangan segera terlintas di benaknya.
Adegan berdarah saudara-saudaranya dari geng naga yang terbunuh di Jiangcheng kembali muncul. Xiao Luo telah menghabisi ratusan orang hanya dengan rombongan beranggotakan 4 orang sebelum membawa mereka ke kantor polisi dengan luka dan memar. Petugas polisi iblis, rasa takut untuk didominasi langsung menguasai dirinya, seolah-olah dia baru saja kembali ke dunia nyata di Jiangcheng. Feng Ziqiang berkeringat dingin, dan napasnya menjadi sesak. Wah, kamu datang pada waktu yang tepat. Di mana gadis kecil itu? Kemana dia pergi? Bukankah kamu satu grup dengan mereka? Seorang pria dengan kemeja bermotif bunga berjalan dengan angkuh dari belakang Feng Ziqiang dan menunduk ke arah Xiao Luo. Dasar B** jingan, sebaiknya kau jelaskan dirimu sendiri atau aku akan membacokmu sampai mati, kau mengerti? Feng Ziqiang bergidik. Dia tahu bahwa gadis yang coba dipikat oleh adik sepupunya mungkin telah membuat marah iblis ini. Sial, dia tiba-tiba menyesal tidak memeriksa almanak sebelum keluar hari ini. Dia melangkah maju dan menamparkan wajah pria itu. Pukulan keras, pukulannya tajam dan berat. Pria itu berbalik dan jatuh ke lantai sambil memegangi wajahnya. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan tanda 5 jari langsung terlihat di wajahnya. Adegan itu benar-benar membingungkan semua orang, dan mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pria itu semakin terkejut. Masih memegangi wajahnya yang berdenyut-denyut, dia bertanya, "Kak, sepupu, kenapa kamu memukulku?" "Sial, tentu saja aku harus memukulmu. Siapa bilang kamu bisa berbicara dengan Tuan Xiao seperti itu? Percaya atau tidak, aku akan mencabik-cabikmu." Feng Ziqiang sangat gelisah sehingga dia melangkah ke arah sepupunya dan terus memukul dan menendangnya. Hah, apa yang terjadi? Guan Tong, yang duduk di sebelah Xiao Luo, benar-benar bingung. Tan, Xiao, sejak kapan orang-orang ini mengenal si kecil Xiao Luo? Qiu Yuanji juga terkejut. Pihak lain jelas berubah pikiran ketika mereka melihat Xiao Luo. Kenapa dia begitu takut pada Xiao Luo? Anda tahu saya, Xiao Luo bertanya sambil menyipitkan mata ke arah Feng Ziqiang. Feng Ziqiang buru-buru menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan. Dia berbalik dan tersenyum. Dengan hormat, dia merendahkan dirinya dan berkata, "Tuan, Xiao, aku dulunya anggota geng naga." Saat dia berbicara, dia berkeringat. Bahkan jika yang lain tidak mengenal Xiao Luo, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Ini adalah petugas polisi iblis yang bertanggung jawab atas pembantaian berdarah di Longye Villa. Geng naga, pantas saja kamu terlihat begitu familiar. Apakah kamu baru saja datang ke Xiahai? Xiao Luo menjawab. Ya, Tuan Xiao. Saya tidak bisa tinggal di Jiangcheng, jadi satu-satunya pilihan saya adalah kembali ke kampung halaman, jawab Feng Ziqiang. Para pelanggan di bar semuanya tercengang, sementara Qiu Yuanji dan timnya sama-sama tercengang. Guan Tong merasa situasinya seperti mimpi. Siapa yang menyangka bahwa pemimpin geng yang arogan dan tampaknya tak terkalahkan itu akan merendahkan dirinya seolah-olah dia adalah bawahan Xiao Luo. Tidak hanya luar biasa, tapi juga tak terbayangkan. Apakah Xiao Luo benar-benar menakutkan? Seorang pemimpin geng kurang ajar yang bahkan tidak menunjukkan rasa takut kepada polisi tiba-tiba bertingkah seperti tikus yang baru saja melihat kucing. Xiao Luo sedikit mengernyit. Saya pikir semua anggota geng naga ada di penjara. Saya tidak menyangka masih ada ikan yang lolos dari jaring, ujarnya. Feng Ziqiang gemetar ketakutan. Dia tersenyum gugup dan berkata, "Tuan, Xiao, aku ditangkap olehmu dan keluar setelah itu melalui beberapa hubungan." Keringat dingin mengucur dari pori-pori tubuhnya. Dia takut petugas polisi iblis itu tiba-tiba menyerangnya dan mengirimnya dalam perjalanan menemui Tuan Long. Jadi begitu, Xiao Luo mengangguk. Dia menunjuk pria yang mengenakan kemeja bermotif bunga di lantai dan berkata, "Ngomong-ngomong, apa hubungan orang ini denganmu? Dia sepertinya memanggilmu, sepupunya." Meneguk, Feng Ziqiang sekarang berkeringat seperti air terjun. Dia menelan ludahnya sebelum menjawab, dia adalah saudara jauh yang sebenarnya bukan saudara. Dia berbalik dan menatap pria itu, menendangnya lagi. Oleh, siapa bilang kamu bisa menyinggung perasaan Tuan Xiao? Cepat, minta maaf pada Tuan Xiao. Dia berteriak. Sepupu, aku, siapa yang kamu panggil sepupumu? Jangan main-main di sini dan segera minta maaf kepada Tuan Xiao. Feng Ziqiang menendangnya lebih keras lagi. Tendangan tersebut menyebabkan pria tersebut mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Melihat Feng Ziqiang dengan marah hanya membuat pria itu merasa seperti sepupunya tiba-tiba tidak mengakuinya. Apa yang sudah terjadi? Apakah ada yang salah dengan otak sepupunya? Apa yang kamu lakukan di sana sambil menatap sekeliling seperti orang bodoh? Apakah kamu tidak mendengarku memintamu untuk meminta maaf? Feng Ziqiang bahkan berpikir untuk membunuh anak ini. Jika Xiao Luo benar-benar tidak bahagia, mereka semua akan tetap mati. Ini merupakan ancaman bagi hidupnya. Dibandingkan dengan iblis yang bisa membunuh tanpa berkedip, ini bukanlah apa-apa. Saya akan meminta maaf. Aku akan minta maaf. Jangan pukul aku lagi. Pria itu berjuang untuk bangun dan berjalan mendekati Xiao Luo. Sambil membungkuk dalam-dalam, dia berkata, aku minta maaf. Suaranya tercekat, dan dia menangis kesakitan. Brengsek, berlututlah dan ucapkan. Feng Ziqiang berteriak dengan marah sambil menendang bagian belakang lututnya. Pria itu segera terjatuh, dengan lutut terbanting ke lantai. Rasa sakitnya tak tertahankan, menyebabkan telinga dan ingus keluar banyak dari hidung dan mulutnya. Dia bahkan tidak berani membalas saat dia bersujud kepada Xiao Luo, berkata, maaf. Dia mengulangi permintaan maafnya dengan penyesalan dan kepahitan dalam suaranya. Tan, Xiao, apakah kamu puas? Feng Ziqiang bertanya, memaksakan senyum gugup. Xiao Luo meletakkan tangannya di dahinya. Dia awalnya ingin memberi pria itu pelajaran karena berani mengambil keuntungan dari Chu Yue. Tapi dia tidak bisa mengangkat tangannya, pria itu sudah memohon untuk tetap hidup dan terlihat sangat sedih. Xiao Luo mengusirnya dan berkata, lupakan. Tidak ada apapun untuk kalian di sini. Jangan menghalangi polisi menyelidiki kasus ini dan segera bawa orang-orang Anda pergi. Ya, mengerti. Kami berangkat sekarang. Feng Ziqiang diam-diam menghela nafas lega. Dia telah diselamatkan dari situasi tegang dan meminta anak buahnya untuk membawa serta sepupunya sebelum segera meninggalkan tempat itu. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa membuat pemimpin geng itu pergi bersama semua anak buahnya dengan cara yang tidak bermartabat? Semua orang menatap Xiao Luo, dan tidak ada yang berani memperlakukannya sebagai orang biasa. Tan, Xiao, Qiu Yuanji berjalan mendekat untuk menyambut Xiao Luo. Sapaannya lebih hormat dari sebelumnya. Anggota lainnya juga memberikan penghormatan dengan penuh kekaguman, terutama Luo Suang. Dia teringat adegan ketika dia pertama kali melihat Xiao Luo dan mengira dia terlibat dalam kasus ini karena hubungan keluarga. Pipinya terasa panas seperti baru saja ditampar. Apa yang baru saja dia saksikan sudah cukup untuk meyakinkannya, seorang pemimpin geng arogan yang tidak takut polisi memotong ekornya dan lari saat melihat Xiao Luo.
Kapten Qiu, karena situasi ini sudah terkendali, bawa mereka pergi. Jangan lupa bertanya tentang kabut saat interogasi, Xiao Luo mengingatkan. Jangan khawatir, hal ini tidak akan dilupakan. Saya akan melaporkan kepada Anda sesegera mungkin jika ada kemajuan, kata Qiu Yuanji sambil menganggukkan kepalanya. Xiao Luo mengakui dan berkata, oke, tugas ini sudah berlangsung lama. Saya ingin mengakhirinya sesegera mungkin. Setelah menyerang organisasi MLM Xiahai, dia sekarang bersiap untuk bertemu Kunsa dari perusahaan Blackwater. Fakta bahwa Kunsa masih berkeliaran bebas membayangi dirinya seperti pedang tajam. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Kunsa tidak akan tiba-tiba mengirim tentara bayaran untuk mengacaukan keluarganya lagi. Meskipun ada orang-orang dari NSA di negara asal yang membantunya berjaga-jaga, akan selalu ada kelalaian, jadi lebih baik menyelesaikan masalah ini lebih awal agar aman. Yang diperlukan hanyalah satu kesalahan dalam siklus 10.000 kali. B** start Xiao Luo, apakah kamu bersama polisi? Guantong bertanya dengan kaget setelah Qiu Yuanji dan yang lainnya pergi. Xiao Luo memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah otakmu kebanjiran? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah bos lokakarya Luo? Bagaimana saya bisa menjadi polisi? Jika Anda bukan seorang polisi, lalu bagaimana Anda bisa begitu akrab dengan orang-orang berpakaian preman itu? Saya kenal kapten mereka. Oh, Guantong mengangguk ragu dan kemudian bertanya, tidak, tunggu. Bagaimana bisa pemimpin geng itu juga begitu takut padamu? Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu hanya tahu bagaimana menanyakan 100 atau ribuan alasan? Mengapa Anda memiliki begitu banyak pertanyaan? Pergi dan minum. Xiao Luo membalas, dengan sengaja menggunakan minuman untuk menghentikan Guantong bertanya terlalu banyak. Musik di bar mulai diputar lagi, dan semua orang perlahan-lahan kembali ke suasana hati mereka sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah selalu ada wanita cantik yang datang untuk berbicara dengan Xiao Luo. Mereka sangat tertarik pada orang yang menakuti pemimpin geng itu, tapi Xiao Luo mengusir mereka semua. Kemudian, wanita lain dengan riasan tebal dan hanya mengenakan bra berwarna mawar dan rok kulit hitam ultraso tersandung dengan segelas anggur di tangannya. Hai tampan, bisakah kamu membelikanku minuman? Dia bertanya. Dia begitu pemalu sehingga cukup membuat sperma di penis pria mati rasa. Maaf, aku tidak tertarik pada wanita yang mabuk dan mudah bergaul. Kamu bisa bertanya pada temanku di sini apakah dia ingin membelikanmu minuman, jawab Xiao Luo sambil melemparkan wanita itu ke Guantong. Guantong diam-diam mengacungkan jempolnya seolah berkata, kamu adalah saudara yang baik. Sambil meneteskan air liur, Guantong langsung bertanya, Nona, bolehkah saya membelikanmu minuman? Lupakan, aku hanya tertarik pada pria tampan ini. Wanita itu segera sadar dan tiba-tiba tidak tampak mabuk. Dia menatap Guantong dengan jijik dan pergi, tapi dia mencium Xiao Luo dengan cara yang paling menawan sebelum pergi. Bajingan, kamu B** start. Mengapa kesenjangan antar manusia begitu lebar? Aku hanya ingin menjemput seorang gadis, tapi wanita cantik ini tidak mau dijemput. Namun para gadis mengambil inisiatif untuk berhubungan dengan Anda. Ya Tuhan, tolong segera bunuh aku dengan sambaran petir sekarang, keluh Guantong, sangat terluka karena penolakan tersebut. Maaf, saya tidak bisa banyak membantu Anda di sana. Kamu tidak bisa menyalahkanku jika kamu tidak mendapatkan seorang gadis, kata Xiao Luo datar. Xiao Luo menawari Guantong tumpangan setelah mereka meninggalkan bar, tapi dia menolak. Dia berkata bahwa rumahnya hanya berjarak 10 menit berjalan kaki, dan dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berjalan-jalan. Percakapan berakhir di sana. Meskipun Xiao Luo pulang agak terlambat, Su Li tidak terlalu mencampuri kehidupan pribadinya. Keesokan harinya, Xiao Luo mengetahui dari Luo Pingxiang bahwa Su Li berencana memulai perusahaan hiburannya sendiri. Itu sudah terdaftar dengan nama Liu Media. Dia sibuk merencanakannya akhir-akhir ini. Mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk memulai perusahaan Anda sendiri? Xiao Luo penasaran, dan dia bertanya pada Su Li yang sedang minum kopi dengan anggun di sofa. Dia melihat Su Li dari profil sampingnya, dan dengan kulit seputih salju, dia cantik. Tanpa mengalihkan pandangannya dari buku di tangannya, dia menjawab, aku hanya merasa ingin menentukan takdir dengan tanganku sendiri. Xiao Luo melontarkan senyuman bodoh padanya. Wanita ini sungguh mandiri. Dia memperkirakan mungkin krisis hubungan masyarakat dan masalahnya dengan Huang Pu yang memberinya ide untuk memulai perusahaan hiburannya sendiri. Dia mengangguk setuju. Kamu memang punya kemampuan itu, jadi itu bagus, katanya. Ngomong-ngomong, di mana Xiao Bei? Su Chanye membawanya ke Villa Yinlong. Dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Su Li menjawab sambil menyelipkan penanda ke halaman buku sebelum menutupnya. Dia menyisihkan kopinya, bangun, memandang Xiao Luo, dan berkata, ada jamuan makan siang ini. Temani aku di sana. Ada seorang senior yang saya temui ketika saya belajar di luar negeri. Dia tertarik menjadi pemegang saham. Xiao Luo tampak sedikit bingung. Seharusnya Anda tidak mempunyai masalah dalam hal pendanaan, mengapa Anda membiarkan orang asing mengambil saham di perusahaan Anda? Dia bertanya. Su Li mengatupkan bibirnya dan menjawab, keluarganya memiliki pengaruh yang besar dalam dunia hiburan Amerika Utara. Jika Liu Media ingin menembus pasar Amerika, maka dia pasti akan membantu. Banyak hal rumit yang bisa dibuat lebih sederhana. Jadi, itulah alasannya. Xiao Luo tiba-tiba menyadari bahwa pandangan ke depan wanita ini sangat bagus. Dia sebenarnya berpikir untuk menembus pasar Amerika. Qing Yan juga salah satu pemegang sahamnya, tambah Su Li. Itu bagus, tapi menurutku, senior asingmu mungkin tidak terlalu berterus terang dalam niatnya untuk bergabung dengan perusahaanmu. Su Li mengerutkan kening, apa maksudmu? Dia bertanya. Xiao Luo mengangkat alisnya, dan sambil tertawa kecil, dia berkata, hati seorang pecinta anggur tidak ada di dalam gelas. Su Li jelas tahu apa maksudnya, dan pipinya menjadi sedikit merah. Siapa bilang orang itu tidak punya motif tersembunyi? Itulah sebabnya aku memintamu untuk menemaniku, katanya. Aku, untuk menjadi perisaimu. Jadi, apakah kamu akan melakukannya? Kata Su Li. Su Li menatap indahnya ke arah Xiao Luo, terlihat agak gelisah. Dia biasa mengejar saya ketika kami belajar di luar negeri, katanya. Xiao Luo awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak akan hadir jika dia tidak melihat manfaat apapun di dalamnya, tetapi dalam hati dia merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar apa yang dikatakannya. Dia terbatuk sedikit dan berkata, saya tidak punya alasan untuk tidak melakukannya karena ada makanan gratis. Bagaimana kalau begini, aku akan kembali untuk istirahat dulu. Beritahu saya jika Anda akan berangkat. Xiao Luo kemudian berangkat ke apartemennya. Sungguh arogansi. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa aku ada di hatinya? Su Li mendengus saat dia melihatnya pergi. Tetap saja, dia merasa usahanya untuk menyelamatkan mukanya agak lucu dan tidak bisa menahan tawa. Su Li menelepon Xiao Luo dan memintanya untuk bersiap pada pukul 4 sore.
Shen Qingyan mengendarai Jaguar untuk menjemput mereka. Begitu keduanya masuk ke dalam mobil, dia berkata, Li, kamu dan pria ini benar-benar terlihat seperti pasangan suami istri. Bahkan bajumu pun memiliki gaya yang sama. Ini seperti pakaian pasangan. Pipi Suli memerah. Omong kosong, cepat dan mengemudi, katanya. Bagaimana saya bisa mengemudikan mobil? Orang ini adalah karyawan perusahaan saya dan saya adalah bosnya. Tidak ada alasan bagi atasan untuk mengantar karyawannya berkeliling. Shen Qingyan keluar dari mobil dan membuka pintu kursi belakang. Dengan jarinya, dia menunjuk ke arah Xiao Luo dan berkata, Xiao Luo, apa yang kamu lakukan duduk di sana seperti Buddha? Cepat pergi dan mengemudi. Apakah kamu tidak takut aku akan menabrakkan mobil mewahmu? Xiao Luo menyindir. Kamu berbicara omong kosong kepadaku. Saya tahu keterampilan mengemudi Anda. Selain itu, jika Anda benar-benar menabrakkan mobil maka Anda dapat membayarnya dengan komisi yang Anda peroleh sebelumnya, kata Shen Qingyan. Petik 2, petik 2. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata dan tidak punya pilihan selain pergi ke pertemuan tersebut. Shen Qingyan dan Su Li duduk bersebelahan. Yang pertama mengenakan gaun biru sedangkan yang kedua mengenakan gaun putih. Sekilas, kedua wanita cantik itu sungguh menarik perhatian. Itu seperti sepasang bunga yang indah, satu, anggrek yang mekar di malam hari, dan yang lainnya, teratai salju yang diukir oleh kristal es. Kecantikan mereka melampaui apa yang bisa dicapai oleh manusia biasa. Setelah duduk di kursi pengemudi beberapa saat, Xiao Luo melihat ke kaca spion dan bertanya, setidaknya beritahu aku tujuannya. Hotel Resort Utara Hengshan, kata Shen Qingyan. Jika Anda tidak tahu di mana letaknya, aktifkan navigasinya. Setelah mengatakan itu, dia mulai mengobrol dengan Su Li tentang topik favorit wanita, tas, perhiasan, kosmetik, pakaian, dan semacamnya. Xiao Luo mencibir dan pergi dengan murung. Mereka tiba di tujuan setelah setengah jam. Hengshan North Resort Hotel terletak di sebelah utara Xiahai. Itu dianggap sebagai pinggiran kota, tetapi lingkungan dan lanskapnya sangat menakjubkan. Tidak hanya memiliki lapangan golf yang luas, tetapi juga memiliki danau buatan yang indah. Mirip dengan Bode Mountain Villa, yang memiliki gunung di satu sisi dan fitur air di sisi lain. Hal ini menciptakan suasana yang sangat mengundang bagi pengunjung. Xiao Luo melihat orang asing di kamar pribadi. Dia memiliki mata hijau dan rambut pirang. Dia mengenakan kemeja putih dan tampak percaya diri, memancarkan sikap anggun. Sabrina, orang asing itu tersenyum pada Su Li dan berjalan mendekat untuk memeluknya. Senang bertemu denganmu lagi. Aku sudah beberapa tahun tidak melihatmu, sepertinya kamu semakin cantik dan seksi. Dia fasih berbicara bahasa Mandarin dengan aksen. Dia tinggi, berjanggut, dan memiliki kulit bercahaya. Dia pastinya adalah pangeran menawan di hati banyak wanita. Terima kasih, kata Su Li. Dia kemudian memperkenalkan Shen Yanyan dan berkata, ini adalah Shen Yanyan, CEO Huayao Group. Anda bisa memanggilnya dengan nama Inggrisnya, Demi. Dia juga salah satu pemegang saham di Liyue Media. Halo, namaku Leon. Saya senang bertemu dengan Anda, Nona Demi yang cantik, kata Leon sambil mengulurkan tangannya ke arah Shen Qingyan seperti seorang pria sejati. Halo Tuan Leon, Anda lebih baik dari apa yang saya dengar melalui selentingan. Kamu benar-benar terlihat luar biasa, kata Shen Qingyan sambil tersenyum dan meraih tangannya. Nona Demi, kamu sungguh pandai berkata-kata. Leon mengangguk penuh penghargaan. Dia kemudian melihat ke arah Xiao Luo dan berkata, Sabrina, siapa pria ini? Su Li menghampiri Xiao Luo dan berkata, dia adalah suamiku, Xiao Luo. Xiao Luo terkejut dan memandang Su Li dengan takjub. Untuk pertama kalinya, dia mendengarnya berbicara dengan nada lembut memberitahu orang lain tentang hubungan mereka. Tapi karena dia ada di sini sebagai perisainya, dia segera mengatasinya dan mencoba bersikap natural. Oh, dia suamimu. Leon tampak sangat terkejut. Ekspresinya berubah, dan ada sesaat permusuhan sebelum dia tersenyum lagi dan berkata, halo Tuan Xiao. Senang berkenalan dengan Anda, Xiao Luo menjawab dengan sopan. Leon bahkan tidak repot-repot menjabat tangannya. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Su Li, Sabrina, aku mengejarmu 2 tahun lalu dan tidak dapat memikat hatimu, namun Tuan Xiao ini berhasil. Bisakah Anda memuaskan rasa ingin tahu saya dan memberitahu saya apa yang dia lakukan hingga membuat Anda terkesan? Su Li hanya bisa melihat ke arah Xiao Luo ketika Leon menanyakan pertanyaan itu. Semua hal yang telah dia lakukan untuknya perlahan mulai terlintas di kepalanya. Bukankah selama ini dialah yang melindunginya? Dia berbalik dan menjawab, Leon, tidak ada satupun contoh spesifik yang dapat saya tunjukkan, melainkan semacam perasaan naluriah. Saya pikir Anda hanya akan mengerti apa yang saya maksud ketika Anda akhirnya bertemu dengan orang yang ditakdirkan untuk berbagi hidup dengan Anda. Oh, jika itu semacam perasaan, maka saya rasa saya sudah pernah bertemu orang itu. Karena orang yang seharusnya ada dalam hidupku, adalah kamu, kata Leon. Dia kemudian meraih tangan Su Li, menundukkan kepalanya, dan mencium punggung tangannya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang berani seperti ini. Su Li tertegun, tapi dia segera sadar kembali dan menarik tangannya. Wajah cantiknya memerah. Dia tampak bermasalah tetapi tetap tenang dan berkata, Leon, harap berhati-hati dengan tindakanmu dan perkataanmu. Saya tidak ingin suami saya salah paham. Tidak ada kesalahpahaman. Saya hanya mengatakan kebenaran. Sabrina, aku selalu menyukaimu, katanya, jika aku menggunakan 2 frasa bahasa Mandarin untuk menjelaskan hal ini, maka kita seperti pasangan yang sempurna, kamu dan aku, kita seperti pasangan yang dibuat di surga. Leon sepenuhnya mengabaikan keberadaan Xiao Luo dan dengan berani mengakui perasaannya terhadap Su Li di hadapannya. Dia menunjuk ke arah Xiao Luo dan berkata, sebelum menginjakkan kaki di negaramu, saya telah melakukan penyelidikan dan memeriksa semua individu berstatus tinggi di Xiahai. Ada banyak orang luar biasa di Xiahai, tapi Tuan Xiao tidak ada dalam daftar itu. Jadi, tolong jangan beritahu saya bahwa orang ini hanyalah orang Tionghoa biasa, karena jika demikian, saya tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak bisa dan tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa aku telah kehilanganmu karena pria seperti itu. Dia menjadi semakin gelisah saat berbicara, dan di akhir kalimatnya, dia hampir berteriak sekuat tenaga. Xiao Luo mengerutkan alisnya dan langsung merasakan permusuhan yang kuat terhadap saingan romantisnya. Dia tidak memiliki perasaan yang baik tentang pria ini sejak mereka bertemu, dan sekarang Leon begitu merendahkan hingga mencemoohnya dan sepenuhnya meremehkan kemampuannya, masalahnya sekarang menjadi sangat pribadi. Leon, sepertinya suamiku benar tentangmu. Anda tidak tulus membicarakan bisnis atau menjadi pemegang saham. Sepertinya aku sudah membuang-buang waktuku di sini. Tanggapan Su Li dingin dan pahit. Ayo pergi, dia berkata pada Xiao Luo. Leon sangat terkejut dengan reaksi bermusuhan Su Li. Dia segera bergegas untuk menghentikannya dan segera memeriksa perilaku buruknya. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, Sabrina, aku benar-benar minta maaf.
Saya seharusnya tidak mengatakan apa yang saya katakan. Izinkan saya untuk meminta maaf kepada Anda. Saya benar-benar tulus dan ikhlas menjadi pemegang saham Liyue Media. Saya tidak akan terbang jauh-jauh dari negara saya ke Tiongkok hanya untuk pertemuan ini jika saya tidak melakukannya. Suli tidak menjawab, dan Xiao Luo juga tidak mengatakan apa-apa. Shen Qingyan turun tangan untuk meredakan ketegangan yang meningkat, dengan harapan dapat menyelamatkan situasi. Tan, Leon, jika kita sedang membicarakan bisnis maka mari kita tetap fokus pada hal itu. Kita bisa membicarakan kehidupan pribadi kita lain kali. Saya yakin pengusaha baik manapun tidak akan membicarakan kehidupan pribadinya saat berdiskusi tentang bisnis. Selain itu, Anda sudah membiarkan emosi Anda mengambil kendali dan memengaruhi suasana pertemuan kita. Bagaimana kita bisa berdiskusi dengan baik tentang kemitraan kita setelah ini? Dia berkata. Leon menganggukkan kepalanya setuju, ya, saya setuju, Mes Demi, Anda benar. Itu semua salahku. Saya sama sekali tidak bisa mengendalikan emosi saya dengan baik. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk menarik Suli ke arahnya, dia tahu bahwa saat ini, dia harus menahan keinginannya untuk saat ini. Li, kembalilah dan duduklah. Tuan Leon bersedia menjadi pemegang saham, dan ini hanya akan menjadi hal yang baik bagi Liyue Media. Kita sebaiknya duduk dan berdiskusi terbuka tentang kemitraan ini, kata Shen Qingyan. Dia mengambil peran sebagai mediator, karena dia tahu sifat marah sahabatnya. Dan, dia percaya bahwa mengalah saat membicarakan bisnis bukanlah hal yang benar. Suli memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya. Sabrina, kepribadianmu masih sama, kamu tidak berubah sama sekali, ucap Leon sambil bernapas lega sambil berusaha mendamaikan kecanggungan di antara mereka. Tapi kamu sudah berubah, kata Suli. Leon tertawa dan berkata, bagaimana saya berubah? Apakah saya menjadi jauh lebih keren? Suli sedang tidak ingin bercanda atau bercanda. Kulit wajahmu sekarang jauh lebih tebal, katanya. Hahaha, seolah-olah suasana di sekitar mereka tiba-tiba menjadi stagnan, dan ketika Leon mencoba untuk menertawakannya, rasanya canggung. Shen Qingyan turun tangan untuk meringankan situasi. Li, kamu tidak akan bisa mendapatkan teman jika kamu selalu berterus terang dalam perkataanmu, katanya. Tidak, ini Sabrina. Dia nyata, baik hati, cantik, dan tidak memiliki kemunafikan seperti kebanyakan orang Tiongkok. Leon segera membela Suli dengan komentar yang paling keterlaluan. Kemudian, dia mengalihkan topik ke Xiao Luo dan bertanya, benar, saya masih belum tahu pekerjaan apa yang Anda lakukan, Tuan Xiao. Saya di bagian penjualan. Nona demi ini bosku, jawab Xiao Luo. Cek, bagaimana mungkin dia hanya seorang salesman? Bagaimana mungkin Sabrina benar-benar menikah dengan seorang salesman? Leon sedikit terkejut saat mendengarnya, tapi dia hanya tersenyum dan berkata, Xiao, kamu harus benar-benar mampu dalam penjualan, jadi berapa gaji tahunanmu? Saya hanya menerima gaji bulanan, bukan gaji tahunan, jawab Xiao Luo. Dia tidak terlalu senang dengan pertanyaan-pertanyaan ini karena Leon jelas-jelas mencari cara untuk membuatnya terlihat buruk di depan Suli. Jadi, kamu menerima gaji bulanan, dan di sini aku berpikir, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Jadi, teruslah bekerja keras dan saya yakin segalanya akan menjadi lebih baik bagi Anda di masa depan. Lagi pula, kamu tidak mungkin seburuk itu karena kamu adalah pria yang dipilih Sabrina, kata Leon. Shen Qingyan tidak tahan melihat ini lagi dan berbicara mewakili Xiao Luo. Tan, Leon, Tuan Xiao sudah menjadi orang yang sangat cakap dan mengesankan. Dia baru saja membantu perusahaan saya mendapatkan pesanan dalam jumlah besar belum lama ini. Komisinya saja 17 juta, katanya. Apakah begitu? Sebenarnya tidak terlalu buruk. Itu sekitar 1/10 dari jumlah yang biasanya saya investasikan dalam sebuah film. Mengingat Tuan Xiao hanyalah orang biasa tanpa jaringan besar, sungguh mengesankan bisa mendapatkan pesanan seperti itu. Ayo, ini bersulang untuk menunjukkan rasa hormatku, kata Leon sambil tersenyum sambil mengangkat gelas wine-nya. Saya harus mengemudi, jadi saya tidak bisa minum, kata Xiao Luo. Tanggapannya dingin, karena dia sudah memberikan kesan buruk terhadap Leon. Ini Lafite tahun 1988, kandungan alkoholnya tidak terlalu tinggi. Kamu akan baik-baik saja, kata Leon. Minum dan mengemudi adalah ilegal di negara kita, Leon. Saya pikir kita harus menghentikan semua pembicaraan kecil ini. Mari kita ikuti saja diskusi kita tentang Anda menjadi pemegang saham, kata Suli. Dia tidak menyukai kenyataan bahwa Xiao Luo dipandang rendah oleh orang lain. Bagus, ayo makan sambil berdiskusi. Leon meletakkan gelas anggurnya, memanggil para pelayan yang menunggu di luar ruangan, dan menyuruh mereka membawakan makanan. Saat mereka bertiga mendiskusikan bisnis, Xiao Luo hanya fokus pada makanan. Tentu saja kualitas makanan yang disajikan di tempat mewah seperti ini sungguh luar biasa. Selain itu, waktunya tepat karena dia sedang kelaparan saat itu, dan dia tidak akan menahan diri. Dia melahap semuanya dan, dalam kesenangannya, makan dengan berisik. Tata krama Xiao Luo yang buruk membuat Leon, Suli, dan Shen Qingyan menoleh ke arahnya dan menatap. Jangan khawatirkan aku, lanjutkan saja. Xiao Luo tanpa malu-malu mengambil sepotong daging babi hutan rebus yang nikmat dan mengunyahnya seperti petani saat mereka bertiga menatapnya, ngeri. Xiao Luo tidak menyadari tatapan mereka. Sabrina, doakan, katakan padaku suamimu tidak baru saja dibebaskan dari penjara. Seru Leon, sengaja menggodanya. Pipi Suli mulai memerah, dan dia menatap Xiao Luo dengan tatapan mematikan di matanya. Dia berharap dia akan menghentikan perilaku tidak sopan seperti ini, tapi jelas itu tidak berhasil sama sekali, dan dia mulai merasa sedikit malu. Ini memalukan, dan tidak ada alasan untuk itu. Bagaimanapun juga, seseorang harus selalu menunjukkan sedikit rasa hormat saat makan, namun dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres hari itu. Xiao Luo biasanya tidak makan seperti itu, jadi kenapa dia makan seperti ini sekarang? Mungkinkah dia cemburu? Shen Qingyan juga kesal dan terbatuk-batuk. Xiao Luo, apakah kamu sudah gila? Anda makan seolah-olah seseorang akan mencuri makanan Anda, katanya. Xiao Luo mengangkat kepalanya. Jangan khawatirkan aku. Kalian lanjutkan saja diskusi pekerjaan kalian, ujarnya. Dia memang sedikit marah, apalagi setelah menyadari bahwa Leon dan Suli sebenarnya cukup dekat. Seolah-olah ada cakar yang menggaruk jantungnya dengan ringan, dan itu membuatnya merasa gelisah. Tujuan dia melahap semua makanan hanya bisa dilihat sebagai taktik kekanak-kanakan untuk secara emosional memaksa Suli menjauh dari Leon. Diskusi pemegang saham berlangsung selama setengah jam, dan pada akhirnya kedua belah pihak menandatangani kontrak. Mereka mampu menjalin hubungan kerja jangka panjang satu sama lain. Sabrina, Bu Demi, ayo, mari bersulang untuk kemitraan jangka panjang kita yang dimulai saat ini dan seterusnya. Leon berdiri dan mengangkat gelas anggur di tangannya, dan dia dengan jelas memilih untuk mengabaikan Xiao Luo.
Skenario seperti itu tidak diragukan lagi menempatkan Xiao Luo pada posisi yang canggung. Akan terasa aneh baginya untuk berdiri dan mengangkat gelas anggurnya, dan pada saat yang sama, akan terasa aneh juga jika dia hanya duduk di sana tanpa melakukan apapun. Ini adalah perayaan untuk Liu Media karena mereka baru saja menjalin kemitraan, dan Su Li tidak bisa langsung menolaknya, jadi dia berdiri dan ikut bersulang juga. Leon sengaja mencoba menempatkan Xiao Luo pada posisi yang sulit. Shen Qingyan juga berdiri, dan mereka bertiga bersulang. Bersulang, dengan ekspresi puas di wajahnya, Leon memandang Xiao Luo, duduk di sana sambil memakan makanan di atas meja. Dia mengangkat kepalanya ke belakang dan menghabiskan anggur di gelasnya. Di dalam hatinya, dia sudah membentuk opini tentang Xiao Luo, dia tidak lebih dari seorang kelas bawah yang kasar. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Su Li tidak ingin tinggal lagi karena dia bisa merasakan bahwa Xiao Luo bukanlah dirinya hari ini. Tidak perlu terburu-buru kembali. Ini masih awal. Hotel resort ini memiliki kasino bawah tanah. Sabrina, ayo pergi ke sana dan bermain sebentar. Kita bisa melihat betapa beruntungnya kemitraan kita, saran Leon. Tidak terima kasih. Aku tidak tertarik, jawab Su Li dingin. Dia menatap tajam ke arah Xiao Luo, yang masih makan, dan berkata, Xiao Luo, ayo pergi. Xiao Luo membuang sisa tulangnya, mengambil tisu, dan menyeka minyak di tangan dan sudut mulutnya. Dia berdiri, memandang Leon, dan berkata, ada kasino di sini. Leon awalnya terkejut, lalu dia tersenyum dan menjawab, ya ada. Tapi berdasarkan apa yang aku tahu, kasino tidak diperbolehkan beroperasi di Xiahai, kata Xiao Lu, menunjukkan ketertarikan yang sangat besar. Itulah mengapa ini adalah kasino bawah tanah. Ia tidak melihat terang hari. Setahu saya, bos hotel resort ini punya dukungan, kata Leon. Polisi menutup mata terhadap operasi di sini. Sudah dibuka sekitar 5 atau 6 tahun sekarang, dan sejauh ini tidak terjadi apa-apa. Anda ingin bermain? Su Li bertanya pada Xiao Luo dengan tenang. Saya ingin bermain sedikit, kata Xiao Luo. Sabrina, karena Tuan Xiao ingin bermain, sebagai seorang istri, kamu harus sedikit lebih terbuka dan melepaskan tali di tanganmu. Leon tersenyum dan berkata, ayo lakukan ini. Untuk menghindari terlalu banyak kebisingan, saya akan pergi dan membuka kamar pribadi terpisah hanya untuk kami berempat. Sedikit berjudi baik untuk roh. Ide bagus. Xiao Luo mengacungkan jempol kepada Leon dan berbicara dalam bahasa Inggris. Karena Leon sangat mengecewakannya, Xiao Luo memutuskan dia akan membalas budi 2 kali. Ya, wah, bahasa Inggris Tuan Xiao lumayan bagus, kata Leon. Dia tersenyum merendahkan dan memuji Xiao Luo dengan sepenuh hati, tetapi di dalam hatinya dingin. Dia berencana membuat Xiao Luo kehilangan semua miliknya dan membuatnya terlihat buruk di depan Su Li. Li, pertarungan untukmu akan segera dimulai, bisik Shen Qingyan lembut ke telinga Su Li. Su Li juga bingung dan tidak tahu apakah dia harus senang atau marah. Ini jelas merupakan jebakan yang dibuat Leon, jadi mengapa Xiao Luo masih tertipu? Tetapi memang benar bahwa tindakan Xiao Luo hari ini sangat tidak normal. Apakah itu benar-benar karena dia cemburu? Tidak lama kemudian, mereka semua menuju ke kasino hotel. Kasino itu terletak di lantai pertama. Sering kali dikatakan bahwa perjudian adalah sifat manusia, dan memang benar, banyak orang datang ke sana untuk berjudi. Ketika Xiao Luo memasuki kasino, rasanya seperti baru saja kembali ke kasino Jiangcheng milik geng naga. Anda perlu menukarkan chip judi senilai 20 juta dolar sebelum Anda diizinkan membuka kamar pribadi. Sabrina, kalian buat dirimu nyaman dulu. Aku akan mengganti chipnya, kata Leon. Dia kemudian berjalan menuju konter. 20 juta. Jumlah ini hanyalah pertaruhan kecil bagi Su Li dan Shen Qingyan, tetapi di mata Leon, total aset Xiao Luo kemungkinan besar hanya bernilai sebesar itu. Akan sempurna jika dia memenangkan semuanya hari ini. Apakah kamu serius ingin bermain? Su Li bertanya. Dia khawatir dan ingin memastikan lagi. Ya, jawab Xiao Luo. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Kartu yang saya miliki saat ini memiliki uang sebanyak itu, kata Xiao Luo. Lalu, seperti Leon, dia berjalan menuju konter juga. Tunggu sebentar, kata Su Li. Apa masalahnya? Belum terlambat untuk kembali sekarang. Bisnis keluarga Leon melibatkan pembukaan kasino di Amerika Utara. Dalam seni perjudian, tidak mungkin kita punya peluang melawannya. 20 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi Anda, jadi jangan ambil risiko kehilangan semuanya karena keputusan yang terburu-buru, kata Su Li. Benar, Xiao Luo. Tidak mudah bagi Anda untuk mendapatkan pesanan sebesar itu setiap saat. Akan sangat terlambat bagimu untuk menangis menyesal jika kehilangan semuanya. Shen Qingyan ikut serta. Shen Qingyan merasa harus membujuk Xiao Luo untuk mundur. Saya tahu Anda menentangnya karena Li, tetapi Anda sebenarnya tidak perlu melakukan ini, katanya. Xiao Luo tersenyum riang dan menjawab, tidak apa-apa. Aku hanya bermain sedikit. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa saya akan kalah. Bagaimana kamu bisa sekeras kepala ini? Kata Su Li. Nada suaranya penuh kebencian. Dia tidak mengerti apa yang harus dibuktikan Xiao Luo dengan berjudi melawan ahli seperti Leon. Tidak ada perbedaan antara melakukan ini dan hanya memberikan uangnya saja. Xiao Luo tidak berkata apa-apa dan terus berjalan menuju konter untuk menukar chip judi. Shen Qingyan memandang Su Li dan menghela nafas. Lupakan, biarkan saja dia. Ini adalah pertarungan antara 2 orang. Nanti kita standby saja, katanya. Su Li mengerutkan alisnya karena khawatir dan berkata, tetapi jika dia kehilangan 20 juta karena Leon, bukankah itu? Jika ada sesuatu yang saya ketahui tentang pria itu, entah bagaimana, dia selalu mampu mengejutkan kita, kata Shen Qingyan sambil tersenyum. Ruangan itu terang benderang, dan meja judi yang tampak relatif mahal terletak di tengahnya. Ada anggur dan berbagai minuman di sampingnya. Ini adalah ruang pribadi yang disediakan kasino untuk pelanggannya. Begitu pintu ditutup, semua kebisingan yang datang dari aula segera dipadamkan. Suasananya begitu sunyi hingga terasa seperti dunia yang terisolasi. Kasino juga secara khusus menyediakan dealer untuk ruangan ini. Poker, saya yakin Tuan Xiao tahu cara memainkan ini, kan? Leon sengaja bertanya pada Xiao Luo. Dia jelas memperlakukan Xiao Luo seperti dia adalah orang desa. Menurutku ini lebih dikenal sebagai bunga emas, kalau tidak salah, kata Xiao Luo. Leon sedikit terkejut, namun dia hanya tertawa dan berkata, hehehe, Tuan Xiao tentu tidak menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Itu benar, saya yakin begitulah cara orang Tiongkok mengucapkan poker. Namun jauh di lubuk hatinya, yang sebenarnya ingin dia katakan adalah, dasar udik, beraninya kamu menyentuh Sabrinaku. Jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Kalau begitu, jangan bicara lagi. Ayo, kata Xiao Luo sambil tersenyum masam pada Leon. Bagikan kartunya. Leon memberi sinyal kepada dealer, menunjukkan bahwa dia bisa membagikan kartunya.
Dealer itu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dan mengeluarkan satu pak kartu poker baru. Dia menyebarkan kartu-kartu itu dan menunjukkannya kepada mereka berempat. Ini untuk membuktikan bahwa dia tidak merusak satupun kartunya. Setelah membagikan 3 kartu dan 1 kartu lagi menghadap ke bawah, dealer kemudian menjelaskan aturannya. Taruhan awal adalah 100.000, dan setiap taruhan berikutnya tidak boleh di bawah 500.000. Tuan Leon, Anda memiliki andil terbesar, silakan mulai dulu. Selain 1 kartu menghadap ke bawah, setiap orang dapat melihat 3 kartu lainnya di atas meja. Leon memiliki kartu as sekop, 6 sekop, dan 6 tongkat. Su Li, Shen Qingyan, dan Xiao Luo memiliki kartu yang lebih kecil, jadi tentu saja, Leon yang pertama menelepon. 1 juta. Leon membuang chip judi yang setara dengan nilai taruhannya tanpa ragu-ragu. Xiao Luo melihat semua kartu yang dimilikinya, 7, 8, dan 9, mini straight. Sedangkan untuk Su Li dan Shen Qingyan, tidak perlu melihat kartu mereka. Untuk poker, selain melihat kartunya, juga menguji seberapa berani dan beraninya seseorang. Disinilah letak keterampilan poker. Saya melipat, Shen Qingyi menyatakan, menutup kartunya. Su Li hendak bertaruh, tapi Leon membujuknya sebaliknya. Sabrina, aku tidak hanya punya sepasang 6. Saya memiliki sepasang 6 dan S. Kartu Anda terlalu kecil, jadi sebaiknya Anda tidak bertaruh. Aku melakukan ini untukmu, katanya. Jika saya kalah, biarlah. Itu bukan masalah besar, jawab Su Li. Dia punya pendapatnya sendiri tentang peluangnya, jadi tidak mungkin dia mendengarkan apa yang dikatakan Leon. Dia memasang taruhannya sebesar 1 juta dolar. Sabrina, apa kamu mencoba mengeroyokku bersama suamimu? Leon mencibir sebelum melihat ke arah Xiao Luo dan berkata, Tuan. Xiao, giliranmu. Naikkan, 5 juta. Xiao Luo mendorong beberapa tumpukan chip judi ke tengah. Dari 1 menjadi 5 juta, dia langsung menaikkan taruhannya 5 kali lipat. Meskipun 5 juta bukanlah sebuah kerugian bagi orang lain yang duduk di meja, kekalahan pastinya tidak akan terasa menyenangkan berapapun jumlahnya. Leon, Su Li, dan Shen Qingyan semuanya tercengang. Mereka segera melihat ke arah kartu Xiao Luo yang terbuka dan bertanya-tanya dalam hati, apakah orang ini benar? Kalau tidak, mengapa dia begitu percaya diri menaikkan taruhan? Tuan Xiao sepertinya sangat berani. Tampaknya kamu benar, kata Leon. Dia sengaja mencoba membaca pria itu dan menganalisis tanda-tanda apapun yang bisa dia deteksi dari bahasa tubuhnya. Jangan lihat aku, Leon. Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Telepon atau tidak, ambil keputusan saja, kata Xiao Luo. Panggilan, tentu saja, saya akan menelepon. Leon memaksakan senyum dan mengeluarkan chip perjudian senilai 5 juta dolar. Dia terlihat percaya diri dan memasang wajah seperti dia sudah menang. Hahaha, aku yakin kamu mencoba membodohiku, katanya. Sudah waktunya Su Li menelepon, dan dia melihat ke arah Xiao Luo. Dia tidak bisa membayangkan dari mana Xiao Luo mendapatkan kepercayaan dirinya. Bagaimana dia punya nyali untuk memberikan 5 juta tanpa mengedipkan mata. Li, pertarungan ini akan terjadi di antara mereka berdua. Lebih baik kita melihat dari samping saja. Shen Qingyan membungkuk dan berbisik ke telinga Su Li. Xiao Luo menoleh dan tersenyum pada Su Li. Dengarkan apa yang dia katakan dan lipat kartumu, katanya. Su Li menatapnya dengan penuh arti dan berkata, sebaiknya kamu tidak gegabah dan melakukan sesuatu tanpa berpikir, jangan biarkan. Xiao Luo tersenyum padanya. Kami sudah melalui ini. Menang atau kalah, tidak ada yang tahu, ini perjudian. Ini semua tentang keberuntungan, katanya. Su Li tahu bahwa Xiao Luo telah mengambil keputusan dan menyadari bahwa dia berencana untuk berusaha sekuat tenaga melawan Leon. Baiklah kalau begitu, aku akan menyerah. Dia memutuskan untuk mengikuti petunjuk Shen Qingyan dan hanya menjadi penonton yang menonton dari samping. Nah, itu berarti patuh, kata Xiao Luo. Patuh. Wajah Su Li memerah, dan dia merasa sedikit malu. Dia berpikir, apakah si brengsek ini mencoba memilikiku dengan memperlakukanku seperti Su Xiaobei. Dia awalnya sedikit marah, tapi kemudian, di saat yang sama terasa cukup menyentuh. Tan, Xiao, giliranmu. Apakah kamu akan menelepon atau tidak? Leon sangat gelisah saat melihat mereka saling menggoda di hadapannya. Jika mereka sekarang berada di Amerika, dia bersumpah dia sudah mempekerjakan beberapa orang bijak untuk memberi pelajaran yang baik pada bocah ini. Orang kampungan ini ternyata tidak tahu di mana dia berdiri. Semua masuk. Xiao Luo mencondongkan tubuh ke depan sambil mendorong semua tumpukan chip judi di depannya ke tengah meja. Dia tersenyum, terlihat sangat percaya diri, dan memancarkan aura seperti bangsawan yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Senyum percaya dirinya tidak pernah luntur sejak mereka memulai permainan. Meneguk, mata pedagang itu membelalak kaget, dan dia kesulitan menelan ludahnya. Ya Tuhan, apa yang sedang dimainkan orang-orang ini? Terlalu berani bagi seorang pemain untuk mengeluarkan 20 juta begitu saja, dan berpikir bahwa dia melakukannya tanpa ragu sama sekali, pikirnya. Namun ia tidak lupa melakukan tugasnya dan segera membagikan kartu terakhir kepada kedua pemain. Leon mendapat angka 8, dan Xiao Luo juga mendapat angka 8. Apakah kamu akan menelepon atau tidak? Leon mulai sedikit ragu. Dia mencoba yang terbaik untuk membaca permainan dengan melihat ekspresi Xiao Luo, tetapi yang dia lihat hanyalah senyuman tak terbaca di wajahnya. Leon tidak tahu apa-apa sama sekali. Dia memiliki 2 pasang kartu as dan 6, dan kartu kelimanya adalah 8, sedangkan kartu terbuka Xiao Luo menunjukkan sepasang 8, 7 dan 9. Leon tahu bahwa Xiao Luo tidak bisa mendapatkan kartu straight di tangannya, dan untuk menang, Xiao Luo harus memiliki kartu 8 di kartunya yang menghadap ke bawah, hanya Three of Akin, yang akan mengalahkan 2 pasangan Leon. Tan, Xiao, kartu tertutupmu tidak mungkin bernilai 8. 3-8 telah dibuka. Kemungkinan Anda lolos ke 8 besar sangat kecil, kata Leon. Jika kamu benar-benar ingin mengetahuinya, masukkan semua uangmu, jawab Xiao Luo. Kemudian dia menoleh ke staf di kamar pribadi dan meminta secangkir air untuk diminum. Su Li dan Shen Qingyan menatapnya tanpa mengedipkan mata. Mereka berkeringat dingin karena dia. Ini adalah taruhan di mana seseorang bisa kehilangan 20 juta secara instan. Tidak peduli seberapa kaya mereka, kehilangan 20 juta secara tiba-tiba bukanlah perasaan yang menyenangkan. Leon melihat lagi kartunya yang menghadap ke bawah. Itu memang kartu as, tapi dia tidak tahu apa itu kartu tertutup Xiao Luo. Leon juga menganggap jika dia menelepon dan ternyata benar-benar 8, dia akan kalah di depan Su Li, dan kehilangan 20 juta hanya di putaran pertama akan sangat memalukan. Dia memilih untuk melipat. Tan, Xiao, kamu memenangkan babak ini. Terima kasih. Xiao Luo meletakkan tangannya di sekitar tumpukan besar chip judi dan menariknya ke arahnya. Duduk di sampingnya, Su Li sangat penasaran dan mau tidak mau membalik kartunya yang menghadap ke bawah. Dia berteriak kaget, bagaimana dengan 10 klub?
Leon hampir muntah darah begitu dia melihat kartu itu. Dia adalah seorang penjudi veteran, namun dia membiarkan dirinya dibodohi oleh orang seperti Xiao Luo. Shen Qingyan tersenyum kecil dan berkata, Xiao Luo, kamu adalah pemain poker yang hebat. Anda bahkan berhasil menipu Tuan Leon hanya dengan sepasang 8 meskipun ia memiliki pasangan ganda dengan aces. Saya tidak berhasil melihatnya dengan baik. Aku benar-benar mengira kartu yang menghadap ke bawah itu adalah 8, kata Xiao Luo, berpura-pura bodoh dan melambaikan tangannya dengan polos. Ya, benar, penampilanmu memang tidak bagus. Leon mencibir. Dia hampir meneriaki Xiao Luo dan merasa harga dirinya dipertaruhkan di sini. Dia telah kehilangan 6 juta, begitu saja. Melihat Xiao Luo sekarang, persepsinya tentang pria itu telah berubah, dan dia tidak lagi membencinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa anak buahnya punya nyali untuk melakukan gertakan dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan. Xiao Luo awalnya akan memanggilnya Mes Su, tetapi karena dia memiliki saingan romantis di depannya, dia memutuskan untuk memanggil Su Li secara berbeda. Istriku, Cheo Sen, kalian dapat beristirahat mulai dari sini. Saya akan menyelesaikan permainan poker ini dengan Tuan Leon, katanya. Wih, istri, Su Li sangat terkejut. Wajahnya memerah seperti pengantin yang malu-malu, dan dia merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Tentu, lagi pula kami tidak terlalu tertarik dengan perjudian. Kalau begitu, kami hanya akan menonton kalian berdua berjudi, jawab Shen Qingyan. Dia mengerti apa yang terjadi di antara kedua pria itu, dan yang terbaik adalah menghindari keributan. Su Li tidak mengatakan apa-apa, dan sepertinya dia baru saja menerimanya. Masih terngiang-ngiang di telinganya, istilah istri terus terulang berkali-kali melawan irama jantungnya yang berdebar kencang. Tan, Xiao, apa kamu yakin ingin bermain poker denganku? Leon berkata sambil tersenyum main-main. Dia pernah memenangkan 1 miliar USD hanya dalam satu malam, dan lawannya adalah salah satu penjudi paling terkenal di seluruh Amerika Utara. Dia akan bermain melawan pria tanpa nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya, kecuali untuk Sabrina. Rasanya seperti menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam. Ada kilatan cahaya di mata Xiao Luo. Kamu tidak punya nyali, dia mengejek. Kenapa aku tidak punya nyali? Bagikan kartunya. Dealer sepatutnya membagikan 5 kartu kepada masing-masing kartu, 4 menghadap ke atas, sedangkan kartu terakhir menghadap ke bawah dan tersembunyi. Itu menarik. Secara kebetulan, mereka berdua memiliki kartu yang sangat mirip dengan babak sebelumnya. 4 kartu Leon adalah 2 pasang 7 dan as, sedangkan Xiao Luo memiliki sepasang 8, 6 dan 7. Leon melihat kartunya yang menghadap ke bawah dan melihat bahwa itu adalah kartu 8. Jika tangan Xiao Luo akan lebih besar dari tangannya, maka kartunya yang menghadap ke bawah harus berbentuk 8 juga, untuk membuat 3 jenis. Tapi tentu saja, hanya ada 4 8 dalam satu deck. 1 di tangannya, dan 2 di tangan lawannya. Ini berarti peluang 8 besar berada di tangan lawannya rendah. Taruhan, 5 juta. Leon berteriak sambil mengeluarkan beberapa tumpukan chip judinya. Panggilan, Xiao Luo mengikutinya dengan chip perjudian senilai 5 juta dolar juga, dan kemudian menambahkan, dan, saya mengumpulkan 9 juta lagi. CRASH. Udara dipenuhi emosi gugup saat Xiao Luo menaikkan taruhannya, dan beberapa tumpukan chip judi berjatuhan seperti gedung pencakar langit. Wajah Leon tampak kusam dan suram. Dia hanya menukar 20 juta, dan dia sudah kehilangan 6 juta sebelumnya. Dia hanya memiliki total 14 juta yang tersisa sekarang, dan dengan kenaikan gaji Xiao Luo, taruhannya sekarang menjadi 14 juta. Dia jelas-jelas dipaksa oleh Xiao Luo untuk memberikan semua yang dimilikinya. Leon menatap Xiao Luo dengan senyum santai di wajahnya dan berkata, Tuan Xiao, kamu sebaiknya hanya menggunakan trik yang sama sekali saja. Bodoh sekali kalau aku jatuh cinta lagi. Apa menurutmu aku akan jatuh ke dalam perangkap yang sama 2 kali? Dia kemudian mengeluarkan semua chip judi yang dimilikinya ke dalam kolam. Apakah Xiao Luo akan melakukan gertakan yang sama lagi? Orang ini benar-benar punya nyali. Su Li dan Shen Qingyan menatap Xiao Luo dengan cemas. Dia cukup beruntung bisa menipu Leon di ronde sebelumnya, tapi bukankah dia hanya bercanda jika mencobanya lagi? Leon tidak sebodoh itu dan pastinya tidak akan tertipu trik yang sama 2 kali. Saya memiliki es dan sepasang sevens. Agar kamu bisa mengalahkanku, kartu tertutupmu harus 8, kata Leon. Kemudian dia menatap Xiao Luo dengan percaya diri sambil membalik kartunya yang menghadap ke bawah dan berteriak, tunjukkan kartumu. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda memiliki angka 8. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tuan Leon, kemungkinan 8 besar menjadi milikku mungkin sangat rendah, tapi bukan berarti itu sepenuhnya mustahil. Setelah mengatakan itu, dia perlahan membalik kartu tertutup yang dia miliki. Dan, itu dia sebenarnya punya 8 klub. Saat melihat kartu Xiao Luo yang menghadap ke bawah, mata Leon terbuka lebar karena bingung. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya dan benar-benar melompat dari tempat duduknya dengan tegak. Su Li dan Shen Qingyan sama-sama terkejut dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bagaimana ini mungkin? Shen Qingyan bergumam pada dirinya sendiri ketika senyum masam terbentuk di wajahnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Xiao Luo benar-benar memiliki kartu itu dan tidak sedang menggertak. Lawan yang bisa dengan mudah beralih antara asli dan palsu selalu menjadi pelanggan terberat. Xiao Luo sungguh luar biasa, tidak peduli apa yang dia lakukan. Bam, Leon membanting meja, menunjuk ke arah Xiao Luo, dan berteriak, keluar, apakah kamu curang? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa pria ini tidak menipu. Dealer turun tangan. Apakah kamu senior di sini? Siapa kamu yang bisa menjamin dia tidak curang? Leon mencibir. Dealer mengeluarkan sertifikatnya, Pak, Anda boleh menghina saya, tapi jangan menghina etika profesi saya. Saya seorang pedagang tingkat emas. Tidak ada yang bisa menipu, dan tidak ada yang luput dari pandanganku. Kamu anak kecil, lebih baik kamu. Leon, jika kamu hanyalah seorang pecundang, maka aku akan meminta suamiku mengembalikan semua uang itu kepadamu. Karena kesal, Su Li belak-belakan menyampaikan ucapan pedasnya kepada Leon. Leon tiba-tiba tertawa ketika dia sadar dan menjadi tenang. Sabrina, apakah kamu sengaja mengejekku di sini? Itu hanya 20 juta. Uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagi saya, katanya, karena saya siap berjudi, maka saya siap menerima kerugian saya juga. Tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Namun kenyataannya, dia sangat marah di lubuk hatinya. Hanya dalam 10 menit, dia sudah kehilangan 20 juta, dan dia telah kehilangannya karena bocah nakal tak bernama dari pedesaan yang terkutuk. Jika orang-orang di Amerika mengetahuinya, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Tan, Leon cukup kaya. 20 juta baginya bukanlah hal yang berarti dan hanya perubahan kecil. Itu seperti sehelai rambut di punggung sapi, kan? Xiao Luo menimpali. Benar. Ini taruhan kecil, hanya taruhan kecil. Sedikit berjudi baik untuk roh.
Leon secara lahiriah setuju dengan semua yang dikatakan Xiao Luo, tapi jauh di lubuk hatinya, dia menangis kesakitan, dan sungguh mengherankan dia masih bisa mengatakan hal seperti itu. Xiao Luo mengangkat alisnya dan tersenyum mendengar jawaban Leon. Tan, Leon, kamu pandai sekali berbicara dalam bahasa Mandarin. Kalau begitu, kenapa kamu tidak meningkatkan semangatmu sedikit lagi? Dia bertanya. Kami baru memainkan 2 putaran. Ini bukan apa-apa, mari kita lanjutkan. Leon menyerahkan kartu hitamnya kepada salah satu bawahannya dan berkata kepadanya, ayo, tukarkan chip senilai 100 juta dolar untukku. 100 juta, Suli sedikit mengernyitkan alisnya. 100 juta bukan lagi sekadar perjudian kecil. Apakah Leon mencoba membuat Xiao Luo kehilangan semua miliknya saat ini? Ketika pemikiran itu terlintas di benaknya, Suli menatap dingin ke arah Leon. Tan, Leon, kamu bilang perjudian kecil, tapi jumlah yang kamu keluarkan sekarang menjadi jauh lebih besar, goda Sen Qingyan. Hehehe, enggak, cuma perjudian kecil-kecilan. Bagiku, ini hanyalah pertaruhan kecil. Leon memandang Xiao Luo dengan senyum licik di wajahnya dan berkata, Tuan. Xiao, aku bertaruh 100 juta di sini, tapi paling banyak, kamu hanya punya paling banyak 45 juta di tanganmu saat ini. Anda masih kekurangan 55 juta untuk mendapatkan jumlah yang sama dengan saya. Saya ingin tahu apakah Anda punya uang sebanyak itu. Dia jelas-jelas mengejek lawannya dalam cara dia berbicara. Dia ingin menunjukkan kepada Xiao Luo dan mengingatkannya akan posisinya dan di mana dia berdiri, dan bahwa dia tidak berhak menjadi sombong di hadapannya. Aku akan memberimu milikku. Suli mendorong semua chip judi yang dimilikinya ke arah Xiao Luo. Sen Qingyan tersenyum ketika dia melihat Suli melakukan itu dan berkata, karena saya sudah menukar begitu banyak tetapi tidak bermain, maka saya juga akan meminjamkan semua milik saya kepada Anda. Aku sangat menghargaimu. Mengatakan bahwa dia menyerahkan semua chip perjudiannya kepada Xiao Luo. Dengan kontribusi mereka, Xiao Luo sekarang memiliki total 80 juta. Wajah Leon berubah menjadi ungu kebiruan. Dia bisa menerima Sen Qingyan membantu Xiao Luo, tapi dia merasa sulit untuk menerima ketika Suli benar-benar memihak Xiao Luo juga. Dia adalah dewi yang ada jauh di dalam hatinya, dan itu sangat menyakitinya. Dia awalnya berpikir bahwa pernikahan di antara mereka palsu. Pada awalnya, mereka melakukannya agar orang lain dapat melihatnya, tetapi melihatnya sekarang, Suli sepertinya sangat menyukai sampah ini. Plus, dia sengaja meninggikan suaranya dan berkata, kamu masih kekurangan 20 juta. Itu benar, saya membawa uang sebanyak itu di sini. Xiao Luo menyerahkan kartunya kepada salah satu staf menunggu di ruangan itu dan berkata, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk pergi dan menukarkan chip senilai 20 juta dolar untuk saya? Ya, Tuan, jawab staf itu, menganggukkan kepala dan membungkuk hormat sebelum dia berbalik dan pergi. Kenapa aku tidak tahu kamu punya uang sebanyak itu? Kata Suli sambil menatap Xiao Luo dengan curiga. Xiao Luo tertawa dan berkata, kamu belum pernah menanyakan hal itu kepadaku sebelumnya. Suli mengulanginya sendiri. Jadi, dari mana asalnya? Saya mendapatkannya ketika saya berada di Jiangcheng, jawab Xiao Luo. Jiangcheng, Suli tertegun dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa dia tinggal di daerah kumuh jika dia sekaya itu? Xiao Luo, kamu menjadi semakin misterius. Sekarang saya sangat ingin tahu apa yang Anda lakukan ketika Anda berada di Jiangcheng, kata Sen Qingyan. Sejak pertama kali dia melihat Xiao Luo, dia mengetahui sesuatu yang berbeda tentang pria ini. Saat pertama kali bertemu Yang Hongzi dan dia tidak rendah hati atau sombong dan selalu tenang dan mantap. Ini bukanlah sifat yang dimiliki banyak orang di luar sana. Jika bukan karena dia telah mengalami banyak hal dalam hidup, maka itu pasti karena statusnya setara. Tapi cukup jelas bahwa kemungkinan besar itu adalah yang pertama. Dia sangat tertarik dan penasaran untuk mengetahui apa yang dialami Xiao Luo di Jiangcheng. Xiao Luo tertawa kecil tetapi tidak mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, chip judi miliknya didatangkan. Chip perjudian senilai 100 juta dolar ada tepat di depan setiap pemain. Tumpukannya rapi, tampak seperti 2 piramida. Bagikan kartunya, kata Leon. Dia tidak sabar untuk memenangkan semua uang Xiao Luo dan terus menatap Xiao Luo. Dealer mengangkat kedua tangannya, semoga kedua pemain di sini, silakan pasang taruhan Anda terlebih dahulu. Leon tersenyum lebar dan mengedipkan mata. Karena saya punya 100 juta, mari kita naikkan taruhannya sedikit. 1 juta, saya rasa Tuan Xiao tidak mempermasalahkan hal itu, katanya. Terserah kamu, Xiao Luo dengan santai membuang chip senilai 1 juta dolar. Sampah ini, plus akan kulihat berapa lama lagi kamu bisa bersikap begitu sombong seperti ini. Leon mengertakkan gigi dan membuang chip judi senilai 1 juta dolar juga. Dealer mulai membagikan kartunya. Dia membagikan kartu pertama menghadap ke bawah kepada mereka berdua, dan kemudian kartu kedua. Leon memiliki 9 berlian, sedangkan Xiao Luo memiliki 8 berlian. Menurut aturan poker, pemain dengan kartu lebih besar akan memulai terlebih dahulu. Leon melihat kartunya yang menghadap ke bawah dan menyadari bahwa itu adalah 2 klam, dan kemudian dengan senyuman yang tidak dapat dibaca oleh siapapun, dia berkata, 5 juta. Saat dia mengatakan itu, dia membuang chip perjudian senilai 5 juta dolar. Aku akan menelepon, 5 juta juga. Xiao Luo mengeluarkan chip senilai 5 juta dolar, dan kemudian menambahkan, saya akan mengumpulkan 95 juta juga. Apa, seperti gunung, banyak tumpukan chip judi dikeluarkan tanpa ragu-ragu sama sekali. Apa-apaan ini? Dealer dan semua orang yang menonton di ruangan itu tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pendekatan perjudian yang begitu agresif. Cara dia memainkan ini sangat beresiko tinggi. Leon menggerakkan bibirnya. Tindakan Xiao Luo pasti sangat mengejutkannya. Suli dan Sen Qingyan dalam keadaan pingsan. Hanya 2 kartu yang dibagikan, dan Xiao Luo memiliki kartu terbuka yang lebih kecil. Di mana orang ini menemukan keberanian untuk melakukan segalanya seperti itu? Jumlahnya bukan hanya 1 atau 2 dolar, tapi 100 juta. Jika dia kehilangan ini, maka 100 juta akan hilang begitu saja. Saat mereka menyaksikan dengan cemas, Suli dan Sen Qingyan tidak dapat berhenti berpikir bahwa Xiao Luo hanya memaksakan keberuntungannya dan mencoba mendapatkan keunggulan psikologis melawan Leon. Mereka tetap diam dan tidak ingin mengganggu Xiao Luo dengan cara apapun, jadi mereka hanya berdiri di sana dan menonton. Gaya perjudian macam apa ini? Leon bertanya sambil menatap Xiao Luo. Xiao Luo tertawa dan berkata, jenis gaya perjudian di mana kamu membakar jembatanmu. Kami akan memutuskan ini dalam 1 putaran. Jika Anda belum pernah mencobanya sebelumnya, saya akan membiarkan Anda mencicipinya. Leon mengepalkan tangannya erat-erat. 100 juta jelas merupakan sesuatu yang berharga baginya, terutama karena itu adalah perjudian. Dia pasti tidak akan tidur nyenyak selama 3 hari 3 malam jika dia kehilangan 100 juta begitu saja.
Saat dia melihat lagi kartunya yang menghadap ke bawah, dia mengendurkan tinjunya yang terkepal itu adalah 2 klub. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Xiao, kamu benar-benar berani. Saya akan membiarkan Anda menjalani putaran ini. Saya tidak akan menelepon. Setelah dia mengatakan itu, dia melipat kartunya. Putaran berikutnya dimulai, dan dealer memberi mereka masing-masing kartu tertutup. Untuk kartu kedua, Leon memiliki 7 klub sementara Xiao Luo memiliki Raja Sekop. Karena Xiao Luo memiliki kartu terbuka yang lebih besar, dealer mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Xiao, kamu pergi dulu. Tidak perlu mengatakan apapun lagi, semuanya sudah selesai, kata Xiao Luo. Dia sekali lagi mendorong keluar seluruh tumpukan chip judi yang setinggi gunung tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Apa-apaan ini? Dealer dan semua staf lain di ruangan itu menatap Xiao Luo dengan mata terbuka lebar. Siapa sebenarnya orang ini? Bahkan orang terkaya di dunia pun tidak akan bermain seperti itu. Hanya 2 kartu yang dibagikan, dan dia siap membuang uang begitu saja. Leon bingung. Perang psikologis yang ia banggakan telah mengalami pukulan telak. Xiao Luo sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan dirinya dengan memaksanya bertaruh. Dia benar-benar ingin berusaha sekuat tenaga melawan Xiao Luo, tetapi melihat kartunya yang menghadap ke bawah, 3 berlian, dia menyadari bahwa kartu itu tidak bisa lebih kecil dari itu. Tidak mungkin dia cukup berani untuk melakukan hal ini. Aku akan membiarkanmu bermain lagi, katanya, dengan enggan melipat kartunya lagi. Semua chip taruhan diberikan kepada Xiao Luo, dan staf di ruang pribadi sekali lagi dengan rapi menumpuk semua chip perjudian yang dimiliki Xiao Luo. Tren berlanjut hingga ronde ketiga, keempat, kelima, hingga ronde ke-10, Xiao Luo, bahkan tanpa repot-repot melihat kartunya yang menghadap ke bawah, terus mendorong seluruh tumpukan chip perjudiannya keluar dari tengah. Tumpukan keripiknya semakin bertambah, dan tumpukan uangnya semakin besar. Dan dia mengulangi gerakan yang sama setiap saat, dia akan selalu membuka taruhan tepat setelah kartu kedua dibagikan. Kadang-kadang, Leon bahkan tidak punya waktu untuk melihat kartunya dengan benar sebelum Xiao Luo membuat taruhannya. Leon sangat marah, dan dia hampir tidak tahan lagi. Namun sayangnya bagi Leon, selama putaran ini, nilai kedua kartunya lebih rendah dari kartu Xiao Luo, dan dia tidak bisa mendapatkan sepasang, jadi dia akhirnya melipat semua kartunya dalam putaran berturut-turut. Frustrasi, Leon tertawa mengejek dan berkata, Tuan Xiao, apa kamu mencoba melihat siapa yang lebih beruntung di sini? Apakah kamu tidak takut pada akhirnya, kartumu akan menjadi lebih kecil dari milikku? Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak menelepon saja? Xiao Luo membalas. Leon kehabisan kata-kata. Yang dia rasakan hanyalah frustrasi dan depresi. Tidak disangka dia adalah seorang penjudi ulung dari Amerika Utara, namun di sini dia diperlakukan dengan kasar oleh orang udik yang tidak disebutkan namanya. Itu terlalu menghina. Suli dan Shen Qingyan juga menyadari apa tujuan Xiao Luo. Meskipun mungkin sulit dipercaya, Xiao Luo memang telah benar-benar membuat Leon keluar dari ritmenya saat ini. Ketika bermain poker, para penjudi bersaing dengan keberuntungan dan keberanian. Setelah 10 putaran, Leon telah kehilangan 10 juta karena ia harus melipat setiap putaran. Putaran ke-11 dimulai, dan dealer membagikan kartunya. Kali ini, Xiao Luo sekali lagi mengeluarkan seluruh tumpukan chip judinya seperti biasa. Leon melihat kartu Xiao Luo, dia memiliki kartu as. Leon memiliki ratu hati dan mulai mengintip kartunya yang menghadap ke bawah. Itu adalah raja hati. Untungnya, kartunya jauh lebih baik, ada peluang untuk mendapatkan flus di sini, dan ada juga kemungkinan dia mendapatkan straight flus. Babak ini, dia memilih untuk menelepon. Tidak dapat diterima jika pria tanpa nama seperti Xiao Luo bisa lolos dengan kesombongan seperti itu. RATTLE. Dia mendorong seluruh tumpukan chip judi di depannya. Kali ini, kepercayaan dirinya kembali ditemukan, dan itu terasa memuaskan. Sepertinya kita akan menentukan pemenang di babak ini. Leon meraung. Tentu, tapi saya punya 110 juta. Kamu masih kekurangan sedikit, Xiao Luo mengingatkannya. Kamu pikir kamu punya lebih banyak daripada aku? Leon menyerahkan kartu hitamnya kepada bawahannya dan berkata, pergilah sekarang. Pergi dan tukarkan 200 juta lagi. 200 juta. Semua orang di ruangan itu tercengang, terutama dealer dan seluruh staf di ruangan itu. Seolah-olah mereka ditakdirkan berada di sini hari ini hanya untuk menyaksikan duel kartu yang mengejutkan ini. Memang benar bahwa semakin Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda akan semakin bunuh diri, karena mereka mungkin tidak akan mampu mendapatkan uang sebanyak ini bahkan dalam 2 masa kehidupan. Tuan muda, ini, bawahannya bermasalah. Ditambah 120 juta sebelumnya, totalnya sekarang bertambah menjadi 320 juta. Ini masih merupakan jumlah uang yang sangat besar, meskipun bukan dalam USD. Apa masalahnya di sini? Leon berkata dengan dingin. Keluarga terus mencermati semua tuan muda. Sekarang adalah periode yang paling krusial. Jika tuan muda Leon kehilangan 300 juta, keluarga akan sangat kecewa dengan Anda. Kalau begitu, kemungkinan besar mereka tidak akan menyerahkan bisnis keluarga kepadamu di masa depan, bawahan itu menjelaskan, mengimbau Leon agar berhati-hati. Meskipun dia berbicara dalam bahasa Inggris, semua orang dapat memahami apa yang baru saja dia katakan. Tutup mulutmu, Leon berteriak dan membungkam bawahannya dengan wajah cemberut yang ganas. Kata-kataku adalah perintah, lakukan saja apa yang diperintahkan. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini selamanya, geramnya. Ya, bawahan itu gemetar dan tidak lagi berani mengatakan apapun. Dia segera mengambil kartu hitam itu dan menukarnya dengan lebih banyak chip perjudian. Leon berbalik dan menghadap Suli. Dia mengubah ekspresinya dan memasang senyuman di wajahnya. Sabrina sebenarnya saya sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan, ujarnya. Leon, menurutku lebih baik menyerah. Kami adalah teman sekolah, saya tidak ingin ini berakhir konflik karena hal-hal kecil seperti ini, kata Suli dengan tegas. Tidak, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Ini hanyalah perjudian kecil. Itu baik untuk roh. Sekalipun saya kehilangan semua uang saya, itu tidak akan mempengaruhi persahabatan antara Anda dan saya, dan terlebih lagi tidak akan mempengaruhi kemitraan yang telah kita jalin, jawab Leon. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk bertahan. Dia memiliki keuntungan di babak ini, dan tidak mungkin dia menyerah dan melepaskan Xiao Luo semudah itu. Xiao Luo tertawa dan berkata, bagus sekali, Tuan Leon. Sedikit berjudi baik untuk roh. Dia telah mempelajari trik perjudian rahasia ketika dia berada di Jiangcheng dan memiliki kemampuan untuk menghafal semua kartu di depoker. Tidak peduli bagaimana dealer mengocok kartunya sebelumnya, dia tidak pernah berpaling dari tumpukan kartu ini. Dia telah menghafal dengan sempurna urutan kartu di D ini dan sudah mengetahui kartu apa yang dimiliki Leon. Xiao Luo juga tahu kartu apa yang akan dia terima selanjutnya. Seolah-olah dia memiliki mata X-ray. Dia sudah melihat semuanya dan tahu bagaimana babak ini akan berakhir.
Tan, Xiao, aku sudah meminta laki-lakiku untuk menukar 200 juta, bukankah kamu harus pergi dan menukarnya sedikit lagi juga? Ucap Leon menyindir dengan senyum nakal di wajahnya. Saya tidak seperti Anda, Tuan Leon, saya tidak sekaya itu. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Apa yang baru saja dikatakan Xiao Luo memang benar. Meskipun lokakarya Luo mungkin memiliki uang, dan dimungkinkan untuk mentransfer miliaran dolar, jumlah uang yang ia peroleh dari tabungannya sendiri tidaklah banyak. Selain itu, dia juga sedang berinvestasi di pertanian di kampung halamannya. Suli mengeluarkan kartu emasnya tanpa ragu-ragu dan menyerahkannya kepada staf. Tolong tukarkan 200 juta untuk saya, terima kasih, katanya. Baiklah, tolong beri saya waktu sebentar, Bu. Staf mengambil kartu itu, berbalik, dan pergi. Mereka semua mengenali Suli, tetapi ada aturan di kasino ini, yaitu berpura-pura tidak tahu siapa mereka, meskipun orang itu adalah pemimpin nasional. Hanya orang-orang dengan uang dan status yang akan datang ke kasino ini. Orang miskin tidak akan pernah datang ke tempat eksklusif seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Luo menatap Suli dengan tatapan kosong. Xiao Luo masih belum bisa menganggap diri mereka sebagai suami dan istri, namun wanita ini sangat mendukungnya saat ini, dan itu terasa tidak nyata. Aku meminjamkannya padamu. Jika Anda kehilangannya, Anda harus mencari cara untuk mengembalikannya seumur hidup Anda, kata Suli. Dia memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Shen Qingyan tertawa dan berkata, apa maksudmu dengan kembali? Anda satu keluarga, lagi pula, apa yang menjadi milikmu adalah miliknya juga. Sampah macam apa yang kamu katakan? Suli menegur temannya atas pernyataan itu, tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Shen Qingyan, wajahnya mulai memerah. Paru-paru Leon hampir meledak. Setelah menahan selama ini akhirnya ia mengumpat menggunakan kata slang di internet. Rasanya seperti dia dipaksa untuk mengonsumsi semangkuk makanan anjing, hanya saja makanan anjing yang dia makan itu milik gadis yang disukainya. Rasanya sangat salah.